Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Waktu di sana gimana persiapan ke Jepang waktu setelah pengumuman tuh? Karena kita nggak ada terikat lagi kan dengan kampusnya udah selesai gitu, jadi memang kendalanya kemarin tuh di berkas sih kalau anak sampai pindah penduduk jadi penduduk Haji Sarma Tangerang. Batasannya gitu, jadi terpaksa lah karena waktu juga kan, karena biaya untuk bolak-balik ke Medan kan agak susah ya, jadi terpaksa pindahlah penduduk sini gitu. Iya, Anak dari desa gitu. orang kampung gitu Mbak ya, nggak Aduh, pernah Masya Allah. kayak ibarat kata cuman hayalan-hayalan sewaktu kecil gitu kan, kayak pengen keluar negeri, tapi setiap ditanya sih emang kayak dulu kamu apa gitu waktu nanti beberapa kali, tapi kebanyakan ya Iya. kita udah sering Sering. lihat gitu kan orang Jepangnya tuh kayak ngucapin kalimat syahadat di masjid itu Terenyuh gitu nggak kan. sih? Ya Allah, Iya, terenyuh Masya banget Allah, kayak gitu. Dan kayak terharu. bersyukur gitu, mungkin mereka lebih jago ya Islamnya, biasanya gitu tuh. Orang-orang yang baru masuk Islam itu lebih Semangat. Tapi sebenarnya nggak hanya itu, ayam dan daging biasa pun harus kita hindari sebenarnya, Di sana. karena kan motongnya nggak secara Iya. Islam. Jadi Oh, memang benar, cari yang benar, benar. halal, Cari benar-benar Ikan halal. lah ya paling Iya, aman. Iya, di sana. paling aman. aman ikan. Tapi Ikan, telur. Heeh. Jadi menurut kayak yang kita lihat ya, kadang hal-hal yang sepele itu tuh yang orang-orang masih lupa gitu. Apa ya, intinya kesannya itu kan untuk dakwah juga ya, untuk dakwah. Pastinya tidak ada tempat dakwah itu tidak ada yang enak gitu kan, tidak ada yang senyaman-nyaman pun pasti ada nggak enaknya gitu. Jadi memang selain ilmu ya kan, semangat juga butuh kekuatan sih, memang mental ya, mental. Bincang bareng Mafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih di podcast BBM bersama saya Kak Ulfa. Kali ini kita kedatangan dua narasumber, yaitu Ustazah Isnaini Siagian dan Ustazah Lulu Fadilatur Rahman. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beberapa waktu lalu Mas Ulfa mendelegasikan dua pengurus untuk diberangkatkan ke Jepang mengajar Quran di sana. Nah, jadi hari ini kita pengen Ustazah Isna dan Ustazah Lulu pengen dengar ceritanya ketika di Jepang seperti apa, dan apa ya, setelah pulang dari sana tuh apakah rasa ingin kembali lagi atau udahlah kapok atau gimana gitu nih, kita penasaran sama ceritanya. Jadi kita berawal dari waktu pengumuman nih. Jadi di UMA kan udah ngumumin ya kalau misalkan bakal ada pengurus yang akan diberangkatkan ke Jepang. Cuman kita yang belum tahu siapa orangnya gitu. Nah, jadi waktu itu pengumuman pas momen apa ya, Ustazah? Ada kedatangan Dokter Haifa ya. Haifa Yunis. Iya ya, pas beliau ngisi di Mafas. Iya. Ustazah di situlah diumumin gitu ya, siapa yang berangkat ke Jepang. Itu gimana momennya waktu itu, Ustazah? Saya mau ngajak Ustazah Isna. Momennya itu memang kan ya sudah diumumin ya sebelumnya bahwa ada nanti delegasi pengajar Quran gitu dari Mafas yang akan diutus ke Jepang. Tapi sebenarnya kalau Ana pribadi belum mikirnya bahwa Ana yang nanti akan diutus ya, Ustazah. Mungkin Ustazah Lulu juga ya. Nggak kepikiran sama sekali. Terus untuk momennya itu memang di waktu yang tepat sekali lah Ana rasa ya, karena waktu itu kan masih ada punya santri ya, masih banyak tuh yang 80-an. Oh iya, Terus- Ustazah dulu kepala cabang Mukim. Bintaro. Kepala cabang Mukim. Jadi kalau seandainya pas multaqo diumumin mungkin kita aja yang tahu ya pengurus, tapi ini kan memang momen harunya dapet gitu, Masya Allah gitu. Jadi memang awalnya itu Umi Dela minta kita jadi MC untuk acara dokter itu gitu, Dokter Haifa Yunis itu. Jadi ya udah mau nggak mau kan kami harus datang tuh kan, udah prepare nih, udah pagi-paginya udah nyocokin bagian mana nanti yang ngomong gitu. Karena pakai bahasa Inggris gitu Iya, ya. terus Masya Allahnya pas nggak dipanggil juga langsung buka aja gitu kan, kita nggak jadi itu, rupanya Uma langsung ngumumin gitu, dan yang ngasih sertifikat itu Dokter Haifa Yunis itu gitu. Jadi Masya Allah semuanya terharu gitu. Jadi Ustazah jadi MC waktu itu. Iya. Ustazah Hisna kan? Seharusnya tapi nggak jadi MC. Diminta sih pas Diminta. malam-malamnya tuh kayak
Ustazah minta tolong jadiin MC jadi ya. MC ya besok acara ini Pakai bahasa pakai bahasa Inggris. Inggris. Terus tapi dari sayanya kayak Alvan, Umi sepertinya lu tidak bisa karena udah ada janji duluan untuk waktu itu ada kebetulan barengan dengan acara khitbahnya Ustazah Pipi. Jadi kayak udah duluan janji sama Ustazah Pipi buat ngedandanin gitu kan. Jadi sepertinya mungkin Ustazah Isna saja Umi. Tapi kayak sepertinya berdua gitu Umi. Jadi mungkin nanti Anti dandanin dulu baru ke sana. Akhirnya setelah ya udah gitu kan. Kayaknya harus banget nih buat jadi MC. Ya, maksudnya nggak kepikiran apa-apa juga gitu. Ternyata pada saat di situ baru diumumin gitu bahwa saya dan Ustazah Isna yang akan berangkat ke Jepang gitu. Kayak bingung juga gitu kan. Padahal itu tuh sebenarnya biar datang aja gitu kan. Ya datang aja kayaknya Sadar sebenarnya udah. sih ya. Taktik lah ya, biar datang gitu. Benar. Kalau dipikir kan ada teman-teman yang lain gitu. Iya, kenapa harus tanya juga kan? Makanya kayak ngerasa ini beneran apa Mas kan milih gitu kan. Kayak Terus waktu namanya disebut gimana Zaza? Ya, terharu sih, kaget, kayak nangis juga. nangis gitu. juga gitu kan. Teman-teman yang lain juga kayak beneran gitu kan. Ada Kayak beberapa teman juga yang ikut nangis juga kan karena emang nggak nyangka gitu. Nggak kan. di briefing dulu berarti sebelumnya? Nggak ada, kita Nggak benar-benar ada. nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali. Terus kepikir nggak, padahal kan selama beberapa bulan ke depan tuh udah ada rencana ini, pengen kayak gini gitu. Tapi harus berhenti karena harus ke Jepang gitu nggak? Iya, sempat itu karena kan memang momen wisuda ya anak-anak Oh iya gitu. ya. heeh. Jadi memang kan ya awalnya itu kita berangkat bulan Agustus. Awalnya. Sedangkan anak-anak kan wisudanya bulan September. Jadi mereka sedih nggak ada Ana di situ gitu. Jadi alhamdulillahnya rupanya setelah wisuda kan berangkatnya. Dan itu tuh belum tahu tuh berangkatnya kapan. Tapi pas pengumuman itu masih di Agustus tuh. Jadi mereka kan sedih banget, kayak udah berpisahan banget gitu. Jadi itu sih momennya, pengen ngadir kan sebenarnya, hadir di wisuda itu. Ternyata alhamdulillahnya dua-duanya dapat wisuda. Setelah wisuda baru dapet ke Jepangnya gitu. Dan juga awalnya kan dari pihak Jepangnya sana meminta kita tuh untuk cuman 1 bulan gitu. Iya. Bulan Iya, Agustus. Tapi setelah bulan Agustus tuh kayak masih belum ada kabar nih, sampai akhir bulan Agustus tuh kayak ini kapan jadi berangkatnya gitu kan, jadi nggak ya berangkatnya gitu, kayak kita nggak tahu juga nih, katanya nanti pas awal September. Nah pada saat awal September itu tuh dikasih info, kaget juga kan, karena kebetulan kalau misalnya dia Agustus itu berbarengan dengan libur kuliah saya, libur semester. Jadi 1 bulan alhamdulillah gitu kan bisa pas dengan waktu libur, kemudian langsung pergi ke Jepang. Tapi ternyata pada akhir Agustus atau awal September ya? Awal September ya diumuminnya tuh lagi, dapat info dari Jepang bahwa berangkatnya nanti sekitar 18 pertengahan September. Dan juga bukan 1 bulan tapi 6 bulan. Ternyata Itu dikasih tahunya pas udah di sana sebulan atau sebelum Enggak, berangkat? sebelum berangkat. Oh iya. Kan awalnya kan berangkatnya Agustus, tapi dalam bulan Agustus tuh kayak nggak ada info gitu loh. Jadi kayak kita juga bingung gitu, ini jadi berangkat atau enggak gitu kan. Tapi pas awal September itulah dikasih info lagi sama Umi Dela kalau kita bakal berangkat 6 bulan gitu. Dan saya langsung kepikiran gitu, masih kuliah gitu, gimana caranya. Tapi dari pihak Mas Kanong Khofat itu kayak, saya ambil cuti ya gitu. Jadi kuliahnya cuti? Enggak. Kuliahnya enggak cuti, alhamdulillahnya kayak tetap jalan ya. Pusing juga awalnya kan, karena mikirnya ini gimana, kuliah masih berjalan, kemudian delegasi pun ini nggak boleh ditinggalin kan, nggak boleh aku lepas tangan gitu kan, karena emang sebelumnya tuh pada saat setelah diumumkan bahwa kita berdua yang berangkat itu emang ada persiapan selama 1 bulan gitu kan. Jadi kalau misalnya manggil orang lain lagi buat digantiin gitu, mungkin waktunya nggak cukup gitu. Akhirnya mau nggak mau dari Mas Kan Hufaz memberikan opsi bahwa saya harus cuti gitu. Jadi akhir situ putar otak nih, gimana caranya kuliah tetap berjalan, delegasi juga tetap berjalan. Akhirnya kayak cari-cari tahu info. Kebetulan kan saya pendidikan bahasa Inggris ya. Jadi kuliahnya, jadi mengajarnya juga nanti di Jepang itu menggunakan bahasa Inggris. Akhirnya minta kerjasama antara pihak kampus dan juga pihak sekolah yang di Jepang untuk bekerja sama gitu.
Aji mumpung ya, maksudnya menyelam benar, berenang sambil minum air. benar menyelam sambil minum air gitu kan. Jadi kayak ngomong ke prodi, bisa nggak Bu kalau misalnya saya ke Jepang, kemudian kayak ibarat kata jadi bukan magang juga sih, maksudnya kan kalau misalnya ada mahasiswa yang bisa sampai ke luar negeri gitu kan, itu tuh bisa jadi Portofolionya mereka. iya buat kampusnya gitu, gue bisa menaikkan akreditasnya. Alhamdulillahnya tuh dari pihak Jepangnya juga setuju gitu dengan usulan saya. Kemudian pihak kampusnya juga malah mendukung banget gitu kan. iya, Awalnya Masya kayak Allah. pusing banget, ya Allah itu pusing banget gimana caranya, karena saya nggak mau cuti gitu kan, mau tetap kuliah gitu. Alhamdulillahnya, walaupun ini diceritanya secara singkat ya, walaupun panjang sekali perjalanannya, ada kayak ada nangis segala macam gitu kan, karena benar-benar butuh perjuangan gitu sebelum berangkat ke Jepang ini, banyak yang harus diurus gitu. Akhirnya alhamdulillah dari pihak Jepangnya buat MOU kayak gitu sama pihak kampus. Alhamdulillah pihak kampusnya juga mendukung untuk berangkat ke sana. Jadi perkuliahannya misalnya kayak aku bukannya nggak masuk kelas, tapi kayak tugasnya tuh tetap dikerjain semua gitu. Jadi kayak dosennya tuh kaprodi aku tuh udah sounding ke dosen-dosen mata kuliahnya buat kayak si Lulu nih lagi ada magang gitu di Jepang gitu. Jadi alhamdulillah ada kemudahan yang diberikan oleh pihak kampus juga. Jadi kayak masya Allah, alhamdulillah gitu kan. Itu bukan karena Allah yang mudahin, nggak bisa. Nggak bisa, sebenarnya. itu kayak benar-benar berdoa sama Allah, ya Allah dulu pengen ke Jepang tapi kuliahnya juga jalan gitu dan juga pengennya kuliah yang semester ini tuh nilainya lebih tinggi dari semester-semester yang lain gitu kan. Dan masya Allah pada saat pengumum keluar IPK-nya, tahu apa, nilai aku di semester ini tuh nilai yang paling tertinggi dari semester-semester yang lain. Wow, berapa tuh IPK-nya Salah. saya? Segitu ya. Pokoknya nilai yang ini tuh lebih tinggi daripada nilai-nilai yang sebelumnya gitu. Kayak maksudnya posisinya aku nggak masuk kuliah gitu, maksudnya nggak masuk kelas gitu kan. Tapi alhamdulillah tugas-tugasnya tetap dijalankan. Tapi karena itu yakin aja sama Allah gitu kan, berdoa. Walaupun agak nyeleneh kayak mungkin ya doanya kayak pengen nilai yang tinggi gitu kan ya, tapi masya Allah Allah kabulin gitu. Jadi kayak Minta yakin apa aja, aja gitu minta ya? apa aja sama Allah gitu. Berarti respon dari teman-teman kampus saja gimana? Kaget. Saya emang nggak kasih tahu siapa-siapa gitu kan, kecuali orang tua itu doang yang dikasih tahu. Dan juga Kaprodi itu karena minta izin, dan teman-teman tahu itu bukan dari saya tapi taunya dari Kaprodi, karena Kaprodi bilang kayak sempat masuk kuliah juga kan, kayak misalnya ada salah waktu dari mengajar bisa digunain buat ngerjain tugas atau enggak buat kuliah kalau misalnya masih ada kelas. Jadi kayak misalnya Kaprodinya yang bilang, oh dulu gimana di Jepang, dan teman-teman kaget kan, loh kok tiba-tiba di Jepang gitu kan. Kebetulan kuliahnya juga masih online gitu kan, jadi alhamdulillah memudahkan. Kalau Sadisna gimana persiapan ke Jepang waktu setelah pengumuman tuh? Ya masya Allah ya, mungkin untuk karena kita nggak ada terikat lagi kan dengan kampusnya udah selesai gitu, jadi memang kendalanya kemarin tuh di berkas sih, kalau anak sampai pindah jadi penduduk Haji Sarma Tangerang. Iya. Jadi udah bukan lagi. Udah buat kakak sendiri di sini. KTP-nya juga berarti. KTP-nya juga. Jadi berarti kakaknya sendiri berarti. Sendiri. Sedih sih kan dicabut segera ya. Ya tapi cukup lama sih bolak-balik imigrasi berapa kali ya? 7 kali gitu. Bentar, kalau saya dulu emang harus pindah juga nggak? Enggak, karena sekolahnya karena masih status mahasiswa. Statusnya pelajar. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya visanya tuh buat di sini karena masih status pelajar kan. Karena emang sekolah di sini. Jadi cuman butuh surat keterangan aktif dari kampus aja. Karena kan Ustazah kan memang anak kan memang ini ya 4 tahun sudah selesai kuliah kan, udah nggak fresh graduate lagi kan, jadi nggak bisa kepake lagi KTP-nya. Ada batasnya berarti. Ada batasannya gitu, jadi terpaksa lah karena waktu juga kan, karena biaya untuk bolak-balik ke Medan kan agak susah ya, jadi terpaksa pindahlah penduduk sini gitu.
Agustus kemarin berarti ya sudah. September. Iya, Agustus udah jadi penduduk. September Agustus kita ngurusnya itu. Iya, September lah sah. September. Udah selesai KTP-nya. Itu sih Masya Allah, kalau itu bolak-balik terus. Tapi alhamdulillahnya udah sempat sih mikir ini kalau udah nggak dapet ya udahlah. Jadi siap apa itu kan harus ada KTP dulu baru bisa diurus visanya kan. Jadi visanya itu selesai 1 hari sebelum berangkat ke Jepang. Oh, iya. Iya. Jadi kami hari ini nih masih ngejemput nih di ini ya di imigrasi. Di imigrasi. Terus besoknya mau berangkat ke Jepang. Itu kan awalnya tanggal 18 ya, tapi karena visanya belum keluar, akhirnya diundur di tanggal 27 ya. 27 28. Iya. 27 28 itu 10 baru. hari. Cukup ini juga ya riwah ini Iya. berkas. Riwa banget itu pas buat visanya, kayak sampai 7 kali loh kita bolak-balik kantor Berarti itu visanya. apa saja? Maksudnya di paspornya itu apa keluar negeri untuk Ini sih belajar gitu ya. temporary ya. Temporary. Visit temporary gitu. Visitor temporary gitu. Terus respon keluarga gimana sih waktu tahu? Masya Allah nggak ada sih yang kayak ngelarang itu nggak, malah bahagia kan, bisa lebih bermanfaat gitu. Apalagi kan suatu apresiasi juga mungkin ya bagi orang tua, anaknya bisa lebih langkahnya lebih jauh gitu sampai ke Jepang, nggak kebayang gitu. Oh ya Allah, Masya Allah, ngedukung sih alhamdulillah, ngedukung banget. Kalau respon keluarga mendukung ya, Ustazah lu juga ya? Iya. Keluarga mendukung juga gitu. Mendukung sekali tentunya kan, karena apalagi saya kan dari Nusa Tenggara Barat ya. Oh, dari mana Ustazah NTB-nya? NTB-nya di Bima. Wah, berarti satu kamu sama Ustaz Syamsyur Firdaus. Iya, benar sekali. Syamsyur Firdaus. Gitu. Jadi kayak dari jauh juga kan, alhamdulillah kayak bisa sampai ke luar negeri gitu Jarang kan. gitu kan. Tapi emang Anak ada desa gitu. orang kampung kita mah ya nggak Aduh, pernah Masya Allah. kayak ibarat kata cuman hayalan-hayalan sewaktu kecil gitu kan, kayak pengen keluar negeri. Tapi setiap ditanya sih emang kayak dulu kamu apa gitu waktu nanti kayak besar gitu, aku pengen keliling dunia gitu jawabannya, kayak Masya Allah, jadi pengen doa ya. menjelajah bumi Allah gitu, karena yakin aja gitu setiap ucapan yang kita ucapkan gitu kan adalah sebuah doa gitu kan. Jadi sebenarnya cuman kayak Ngucap aja. ngucap aja Caranya gitu kan. kayak mana, kemana, Kemana, ngapain tuh ngapain, nggak tahu gitu kan. Prosesnya Kayak nggak tahu. ibarat kata mustahil mungkin ya, kayak uang dari mana buat keluar negeri gitu kan, nggak pernah tahu. Tapi Masya nyangka Allah. nggak Ustazah Isna sama Ustazah dulu? Nggak nyangka, Enggak. karena kan memang nggak pernah ngimpiin negara Jepang akan dikunjungin gitu loh. Iya benar sih. Tapi kan biasanya ada tuh dream list Iya. gitu ya. Iya kan, jadi kalau kan Wishlist. country wishing listnya itu mungkin Mekah gitu kan, Turki sih pengennya, tapi nggak pernah sama sekali kepikiran ke Jepang sih. Iya. Ustazah dulu sama Ustazah Isna dulunya sering bareng nggak sih waktu sebelum ke Jepang nih? Nggak pernah. Ya kan cuma saling tahu aja kan karena satu maskan kan sama-sama Iya, di maskan nggak gitu. tahu mukanya. Bahkan nggak tahu mukanya Ustazah Isna walaupun di Maskan Nur Hufat nggak pernah tahu. Sering denger nama gitu mungkin. Dengar nama tapi orangnya mana nggak tahu. Iya. Padahal satu maskan loh di pusat. Kan gitu kita banyak ya orangnya. banyak kan. Dan Terus tiap kan tahun memang ada yang pergi, berganti, ada yang datang ada lagi yang gitu. datang. Kan memang di cabang ya. Kan dulu emang di pusat kan. Nah, maksudnya kayak kita belum ngafal banget nih orang yang misalnya angkatan ini udah pergi aja terus datang orang baru lagi. Iya. Itu tuh kayak ini orang siapa gitu kan. Kayak, Terus kita ini memang belum pernah ada ngobrol gitu kan. Belum pernah ada urusan. belum pernah ada urusan gitu. Tiba-tiba kenal, yang mana ya saja mungkin udah selesai diumumin orangnya. Baru tahu. Itulah baru kami baru kenal. ketemu gitu. Kayak mana? sebelumnya nggak pernah ngomong, nggak pernah ngobrol gitu kan. Maksudnya kayak Ustazah Isna yang mana gitu, kayak juga cuma dengar namanya tapi orangnya mana gitu. Aneh juga kayak gitu juga. pergi bareng sama orang yang baru dikenal ke tempat baru tuh gimana? Tempat Ustazah? baru ya. Tapi karena kita backgroundnya Quran Santri gitu kan, ya, dan santri udah biasa adaptasi. Jadi kayak ya. apalagi Mawas gitu kan budayanya sama gitu. Jadi udah biasa aja gitu, ngalir aja. Nggak ada yang gimana-gimana sih. Terus gimana waktu udah nyampe Jepang tuh? Wih, Pasti di pesawat tuh pasti merenung gak sih? Kan Iya, lama ya, berapa jam sedih. saja Indonesia ke Jepang? lebih kurang 11 jam ya sama transit. Sama transit. Mm-mm. Transitnya ke?
Malaysia. Oh iya. Iya, 11 jam total berarti sama Iya. transit. transit. Sebenarnya 5 jam udah nyampe sih, tapi karena transitnya lebih kurang 4 sampai 5 jam di Wow. Malaysianya, jadi 11 jam ya totalnya. Sebenarnya pas berangkat juga itu tuh kita nggak tahu kita tuh bakal tinggal di mana. Iya. Terus ngajarnya siapa Ketemu aja, siapa di sana? Di sana. siapa yang jemput juga Iya. di sana, terus kayak ngajar siapa gitu, tinggal di mana tuh gue nggak tahu sebenarnya. Kayak ya Allah, nggak apa-apa deh, yang penting sampai Jepang aja dulu gitu. nanti kayak gimananya di sana mungkin nanti Allah atur Iya. semuanya kan. Tapi kayak ada sih yang jemput, alhamdulillah ada yang jemput gitu kan. Kan minta nomornya ya. Ibaratnya karena kita mungkin udah dewasa kan, jadi Udah harus bisa pandai. gitu. pandai-pandai sendiri aja gitu kan. Minta Tapi diantar nggak nomornya. sih kemana sama Uma nggak ya? Nggak diantar karena kita berangkatnya kayak Kalau- tengah malam gitu Kalau kan. Uma enggak sih, tapi kalau Umi ada Umi. nantar. Nyampe bandara. Nyampe Iya, bandara, sama teman-teman banyak. Teman-teman banyak sih. Baru ke Jepangnya cuma berdua. Yang kedua Uma jengukin tuh pas bulan keberapa berarti saja? Desember ya. 3 bulan setelah Iya, selama di bulan. sana ya. Hampir 3 bulan. di Baru Uma sana. jenguk ke sana. Iya, baru jenguk. Masya Allah. Uma juga belum pernah ke Jepang kan? Iya. Pertama Kata- kali. Kak Hafsa tuh pernah bilang, Uma pengen ke Jepang nggak sih gitu? Ke Jepang apa Korea gitu ya? Kak Hafsa pernah gitu. Terus nggak tahu belum ada kepikiran gitu. Mungkin tuh ya belum tahu alasan kesan tuh Iya. ngapain gitu kan. Terus itu tadi kan di waktu yang tepat gitu. Mm-mm, Kan Masya Allah. momennya jadi indah gitu kan. Sekalian gitu Iya. jengukin anaknya di sana. Jadi kayak dijenguk gitu kan sama orang tua. Jadi rasanya lebih bahagia. Karena emang cuman berdua doang kan di sana, kayak kita kan biasa bareng-bareng di sini kan, tiba-tiba di sana berdua, kemudian dengan apa ya, culture yang berbeda. Jadi orang-orang di sana kan kayak sendiri-sendiri gitu kan. Ha-ha, Introvert kayak ya. nggak terlalu mengurusi kehidupan orang lain gitu. Jadi kita merasa kayak Sunyi, sepi. Nggak Damai guyup sih kayak di damai, Indonesia tapi ya. kayak sepi. Karena kita nggak terbiasa dengan kesunyian itu, Iya. biasa bareng-bareng gitu. Apalagi kan kalau biasanya musrifah kan rame ya, ada santri. Sekamar. Rame 14 kemarin itu. Terus santrinya juga rame. Buka kamar aja udah banyak orang gitu. Tapi di sana masih cuma berdua doang. Di asrama juga kan minimal 3 orang. 3 orang. Kan. Iya. Pasti nggak pernah sendiri. Awalnya Iya, memang pengen pulang sih kalau Ana ya, Oh, iya. karena sepi. Sebelum kita udah nyampe Jepang nih, pas terbang, Ustazah dulu sama Ustazah apa yang ada di pikiran pas terbang gitu kan, kayak misalnya kita ngeliat di luar pesawat tuh kan apa gitu. Awalnya kayak pas diumumin 6 bulan tuh kayak ya Allah, ini pulang tahun depan gitu kan, bulan 3 tahun depan gitu kan, kayak masih lama banget gitu Satu kan. semester selesai. Satu semester selesai, benar kan, kayak ya Allah ini kayak lama banget gitu. Ibarat kata tahun depan baru pulang gitu kan. Ternyata Dan juga- bentar sih ya kan. Bentar. Terasa. Tapi kalau dipikir-pikir lama juga. Tapi kalau setelah diingat apa Jalanin kayak di gitu. jalan Kayak cepet banget. Ternyata gitu. bentar sih. Tiba-tiba antara udah- bentar dan lama gitu. Kayak tiba-tiba udah di Indonesia lagi gitu kan. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, oh panjang juga ya perjalanannya sebenarnya. Ingat-ingat momen Gimana lagi tuh gitu. perjalanan panjangnya itu kayak mana? banyak sih. Dari mana dulu pertanyaannya Beragam nih? sih, beragam. Jemput di bandara sama orang yang nggak dikenal, entah siapa nama, cara ngomongnya kayak mana. Oh, Pak udah pakai bahasa Inggris nih harus gitu. Iya sih. Enggak sih, karena di HP udah chat Nyiapin? kan, udah ngechat gitu. Oh. Kakak itu udah ngechat. Pakai bahasa Inggris tapi. Pakai Pas malam-malam Malaysia, ya? orang Malaysia. Jadi Alhamdulillah. jadi masih nyambung kan, karena Melayu juga gitu. Jadi masih nyambung. Awalnya kan kita pikirnya tuh kayak kita tinggal di asrama gitu kan. Mikirnya. Oh iya, Ternyata tinggalnya tuh kayak di apartemen gitu, dan cuman kita berdua Iya. doang, ibarat kata kayak maksudnya baru pertama kali keluar negeri gitu kan, terus suruh tinggal berdua, nggak tahu apa-apa. Kebetulan kita juga nggak ada internet, jadi tuh Wifi tuh Oh 2 iya hari. ya, kan udah beda negara ya. makanya Iya. ini orang tua kayak bingung, ini anakku selamat nggak sampai sana karena nggak ada kabar. Ngomongnya 2 hari kemudian. Ngomonginnya Ya udah Allah, alhamdulillah gitu ada kabar gitu kan. Enggak Pikiran- sempat enggak nginfoin Iya. kan. 2 Cuma hari pas- kayak anak aku selamat nggak nih sampai sana, apa jangan-jangan ditipu orang ini gitu kan. Karena Atau pikiran kenapa-napa orang di tua, jalan gitu. Iya. pikiran orang tua kan, karena emang nggak ada sinyal segala macam Berarti gitu. ganti provider jadi Enggak. kartu. Alhamdulillah ya wifi portable difasilitasi gitu wifi kayak portable. Jadi itulah sampai 6 bulan kan kayak Masya Allah.
Berarti benar-benar di sana tuh benar-benar bersih, disiplin, Iya. individualis ya orangnya sudah. Iya, individualis, Disiplin tuh kayak bersih, gimana? tertib. Kalau selama ini kan Kasih contoh. denger-dengernya aja gitu, denger Iya, aja. Nah, disiplin. pengen denger langsung yang udah pernah ngalamin di sana Iya, gitu. Masya ya. Allah. Kalau dilihat sih dari apa ya, karena kita yang kebiasaannya lah ya, kayak kereta itu misalnya, kereta api kan, densa itu Densa, datangnya, bahasa Jepangnya iya, densa. bahasa Jepangnya densa. Jadi kalau datangnya itu memang misalnya jam 7.30, jadi memang tibanya jam 7.30 gitu. Nggak akan telat. Jadi kita misalnya mau ke Yokohama nih dari Aubadai gitu. Jadi udah ketebak nanti nyampenya di sana udah jam berapa. Karena udah Nggak akan- pasti. udah pasti ada waktu-waktunya di situ gitu. Dan kalau delay pun ada dikasih tahu di situ gitu. Jadi kita udah bisa prediksi. Mungkin kalau kita ya misalnya kita mau ke Bandung, mungkin ada nanti macet apa segala macam tuh banyak kan. Bisa jadi kita prediksinya nyampe jam 7 pagi, bisa jadi jam 10 pagi nyampenya. Tapi kalau di sana itu benar-benar gitu nyampe jam segitu gitu. Gak pernah ketukar, itu ya disiplinnya. Kemudian kalau untuk siswa-siswanya sih jarang sih ditemuin yang terlambat gitu datang ke Oh, sekolah. Karena memang udah diterapin dari mereka Iya. kecil. Kalau disiplinnya juga, kalau waktu istirahat waktu ngantor gitu. Misalnya jam 7 pagi sampai jam 12 itu benar-benar kerja. Jam 12 itu udah langsung istirahat gitu. Makan, salat. Gak ada yang kayak apa ya, molor-molor gitu, nggak ada. Jadi memang benar-benar disiplin. Kebiasaan kayak gitu kan nggak mungkin kayak satu generasi langsung Iya. bisa berubah, tapi Mm-mm. generasi yang sekarang tuh mencontoh dari generasi-generasi sebelumnya ya. Iya, Benar sekali. Dan itu tuh nggak bisa yang singkat gitu. Mm-mm. Berarti memang udah dari dulunya mereka Emang dilatih budayanya kayak gitu sih. ya. Kan memang apa ya, dari KG itu udah dari kindergarten gitu kan, dari TK tuh memang udah mereka itu memang pendidikan karakter gitu, dari kelas 1 SD sampai kelas 3 tuh bukan belajar matematika, satu tambah Berhitung, satu. nulis Hmm. bukan. Bukan kalistung. Jadi memang belajar karakter gitu, kayak disiplin, bersih, itu sih yang diajarin mereka. Insya Allah kan, jadi memang udah besar udah punya karakter gitu, udah terbiasa, jadi habit. Ibarat kata kalau misalnya orang Jepang itu kan mereka kayak udah disiplin, kemudian ngomongnya juga apa ya, kayak sopan Sopan. gitu, Diajarin kemudian juga ya. Iya, nada sopan. bicaranya juga kan kita seperti yang kita dengar gitu Beda kan. lah ya sama Ha-ha, kita ya. beda, kayak kebersihannya, disiplin, kebersihan, cara ngomong, cara berperilaku, itu semua kan udah kayak ibarat kata mencerminkan Islam gitu kan. Bener, berarti bener. Ha-ha, kan? Benar. Ha-ha, mencerminkan Islam. Sebenarnya orang Jepang itu tuh udah mencerminkan Islam, tinggal dimasukin agama Islamnya aja Tinggal gitu. login. Tinggal login aja nih orang-orang Kalau Jepangnya, untuk karena emang karakternya memang Islam banget. Islam banget Masya gitu. Kayaknya lebih Islam dari Islamnya sendiri gitu. Maksudnya kayak Iya. kebersihan, kan Islam mengajarkan kebersihan, kemudian terkait kedisiplinan, kemudian terkait bagaimana cara kita berbicara, kemudian berperilaku, sopan segala macam. Itu tuh emang udah kayak orang Jepang tuh seperti itu gitu kan. Udah Tinggal ngamalin gitu. dimasukin agama Islam aja nih orang-orang ini gitu. Berarti gak ada kriminal. Jarang. Apa ya, memang tingkat kriminalnya minim. Karena memang itu tadi ya, tertib, terus Jujur ya. jujur. Tadi sebelum kita on kamera tadi sempat cerita soal makanan, Iya. kemasan. Mm-mm. Itu jujurnya kayak mana tuh Suzu? Jujur banget. Jujur banget. Contohnya Eh, kalau dari makanan gitu. Kalau dari makanan kayak misalnya kita beli ya kayak biskuit, terus biskuitnya tuh kayak ada gambar-gambar gitu. Udah gambar biskuit dengan isi dalam biskuitnya tuh benar-benar sama gitu, dari bentuk ukurannya. Misalnya bentuknya segi empatnya segini yang di bungkusannya. Nanti isinya itu kayak gitu sama, nggak ada bedanya gitu. Gambarnya juga Gambarnya. banyaknya krim ya. Banyaknya krim tebalnya itu tuh sama semua gitu kan. Beda kan ya, seperti yang kayak kita beli-beli di Indonesia kan, kayak bungkusannya tuh Wah wah banget, ternyata di dalamnya Udah ukurannya lebih kecil. lebih kecil, gitu. terus gambarnya juga nggak jelas gitu kan ya. Jadi kan yang benar-benar dari segi itu aja tuh kejujurannya gitu kan ya. Karena emang misal nih kedapatan tuh produk Jepang yang nggak sesuai sama kemasan. Pasti kena tegur kayaknya ya. Iya. Kena tegur mereka Dengarnya kayak kayak gitu sih. dengar-dengar kayak gitu ya, kayak misalnya suatu perusahaan ini nih bentuk aslinya sama yang digambar tuh kayak beda, itu pasti kena tegur gitu, karena emang harus benar-benar sama gitu. Jadi kayak di situ sih kayak oh ternyata Masya Allah gitu kan.
Mie instannya berarti gimana kalau di kita kan mie instannya ada ayamnya, ada telurnya, gambarnya sudah. Karena Di sana mungkin juga nggak terlalu ya, apa ya, nggak terlalu wah gitu yang dibungkusnya. Kalau yang dilihat di supermarket itu ya, di konbini itu tuh nggak terlalu ada telurnya, biasa aja sih. Mungkin emang begitulah apa adanya di dalam bungkusnya kan. Kalau kita kan ada telur, tomat, ini timunnya, tapi kalau di sana enggak. eh, Dan kita juga nggak pernah beli mie Jepang sih, karena juga jarang sih. emang dari misalnya kayak orang-orang Indonesia yang tinggal di Jepang tuh kayak nggak nyaranin gitu buat beli mie di sana, karena takutnya ada kandungan-kandungan yang tidak bisa kita makan gitu kan. Jadi lebih baik dihindari saja, kecuali kayak misalnya kita pergi ke Halal Mart gitu kan, ya udah beli aja mie kayak Indomie kan suka ada yang di impor ke luar negeri gitu kan. Mie Makan. Indonesia lah. Berarti makan Diekspor, mie-nya ya diekspor. mie Indonesia gitu. Ya. Iya, mie Yang suka Indonesia. yang kayak Terus kalau tertibnya itu apa ya, di Jepang itu kan crowded ya, Hmm. rame, tapi nggak ada yang kita ketabrak atau apa gitu, nggak Klakson bunyi. Oh, ada, tidak ada jarang sama sekali. Iya, tapi makanya crowded tapi bisa tertib gitu, masya Allah kan. Tapi tetap ada misalkan kayak ngomong gitu sih Oh. sama. Enggak. Enggak ada ngomong. di stasiun nih ya, orang seramai apapun nggak ada suaranya kecuali suara tapak kaki orang jalan. Iya. Berarti no gibah. Benar-benar Terima. dia mau ke sana udah jalan lurus aja Lurus mau kemana. aja, gitu. Kayak nggak ada yang ngobrol noleh sana noleh sini, kayak ngeliatin penampilan orang tuh nggak ada gitu. Kalau kita Ya orang Allah, banyak banget dosa mata kita, dosa mulut kita ya. orang Indo kan kayak sedikit aja penampilan, coba lihat itu gitu kan. Kalau di sana Tapi kayak nggak ada, jadi terserah mau pakai apa kita aja pede gitu. aja gitu mau pakai apa. Meskipun kayak kita Ustazah nih kan pasti pakaiannya beda ya dengan yang lain. Itu enggak Nggak ada. ada. Kayak, paling cuman udah diam aja gitu. Diam aja, karena mereka mungkin fokus sama HP, fokus sama buku, ya udah. Fokus sama diri sendiri, kayak Oh, nggak ada nggak ada. ngurusin kehidupan orang lain. Ada orang kepleset, tolongin. Tapi itu Kayak tolongin. tolong, iya kayak nggak yang kayak ini Iya, banget. misalnya kesenggol kita gitu, pasti mereka sumimasen, Sumimasen. gitu. Jadi memang kayak tetap minta maaf, tetap langsung. Kalau pas nggak ini. sengaja berbuat salah Iya, langsung minta maaf di saat maksudnya, itu juga. Iya. Kayak gitu peduli gitu. Kalau kita minta, Tapi yang bukan mengurusi hidup orang lain Iya. gitu kan. Beda Kalau kan kita antara peduli bertanya, sama mengurus hidup orang lain kan. So, Gitu. kalau kita bertanya pasti mereka juga bantu. Hmm. Sampai apa yang kita mau itu sampai benar-benar dibantu gitu. Iya, Masya Allah. Misalnya kita mau kemana, oh gitu, tahu gitu, ayo ikut saya gitu, iki masuk gitu. Si mereka ini kita. Tersinggungan nggak sih orang Jepang itu? Maksudnya kayak ketika disenggol, memang udah budayanya refleks minta maaf atau karena nih takut orang ini tersinggung nih gitu. Kalau untuk yang kesenggol gitu, kalau kita minta maaf nggak apa-apa, ada juga budaya gitu. Nggak Kadang juga apa-apa. kalau senggol udah mereka jalan aja, nggak yang kayak Bahas. liatin balik kita gitu. Enggak, kalau emang kesenggol aja gitu. Iya. Kalau memang ketabrak aja gitu. Kayak nggak yang "Ih, apaan Nggak terlalu sih?" dipikirin Nggak, gitu ya. Enggak, ketabrak aja gitu. Terus sama pejalan kaki, itu mereka benar-benar mendahulukan pejalan Banget. kaki ya. Iya, benar. Banget. Kayak kita misalnya menyeberang nih ya saja, tapi apa ada nyebrang cross, terus ada mobil nih mau lewat juga, pasti mereka dahuluin kita. Itsar kan itu ya, mendahulukan. Masya Allah ya. Iya, mereka tuh nerapin, masya Allah. Nanti kita udah selesai nyebrang itu, arigato gitu. Beneran itu? Iya, Selama kan cuma nggak di video aja, kirain tuh settingan gitu. enggak. Jadi emang kayak kita gitu. juga refleks sebagai ini warga Indonesia ya. Dan Yang- dengan budaya baru, ngeliat Iya, mereka kayak gitu, langsung ikut ngikut gitu. Jadi kita juga kayak berterima kasih banyak udah duluin diduluin gitu. gitu. Arigato gitu. Terus ya senyum juga sih sopirnya gitu. iya. Walaupun kayak misalnya kita mau nyebrang nih ya, kemudian ada lampu tanda merah buat kayak Berhentinya mobil. berhentinya kita Oh. sebagai pejalan kaki. Misalnya kalau walaupun nggak ada mobil yang lewat apa-apa, itu tuh benar-benar nggak nyebrang orang-orang yang benar-benar nunggu Tertib ya. sampai lampu hijau buat pejalan kaki Jalan gitu. kaki. Meskipun sepi jalan sepi. Ya, nggak ada yang kayak sembarangan gitu. Nggak ada enggak. sembarangan, walaupun sepi kayak udah nunggu aja gitu sampai benar-benar selesai lampu merahnya baru kita jalan Iya. gitu. itu karena memang budaya atau ada pelanggaran, maksudnya ada sanksi gitu kalau mereka melanggar. Enggak. Enggak Tapi sih, memang udah tapi kesadaran ya. kesadaran diri Awareness-nya kayak tuh udah memang ke setting kayak gitu loh. Tinggi banget. Masya Allah. Kalau di sini kan kalau pas sepi, udahlah mumpung sepi gitu benar. kan. Jadi pas kayak ngantri juga kan mereka, kayak kita naik ke dalam bis, naik kereta tuh bener-bener ngantri. Kayak misalnya ini halte bus ya, halte bus.
ini Ngantri jalan panjang. raya, itu tuh orang bakalan ngantri panjang tuh sampai belakang, nggak ada yang mendahului orang. Yang benar-benar terus diberi jarak gitu kan, kalau misalnya ngantri nggak ada yang kayak desak-desakan, aku naik dulu, enggak, benar-benar lurus saja. Naik eskalator pun ya, ibaratkan naik eskalator tuh lurus satu baris, nggak ada yang mendahulukan orang, walaupun panjang banget barisannya, baris. Justru kalau lingkungannya udah kayak gitu, kita yang nyalip ngeduluin gitu Nggak malu. enak, Malu, Jadi makanya. maka secara automatically itu kita yang langsung ikut gitu loh. Masya Allah. Ya kayak pernah pas pulang kan ya, karena mungkin alhamdulillah kayak budaya baiknya jadi apa ya, ke bawah gitu kan. Pas mau ke exchange itu tuh nggak tahu, pas mau masuk pintu itu tuh ada orang ngantri, refleks ngikut ngantri gitu kan. Si Deva bilang, ngapain nanti ngantri lu? Ini kan ngantri mau masuk. Bukan, itu tuh bukan orang ngantri mau masuk, itu ngantri orang karena mau bicara sama security. Jadi pas awal-awal itu tuh kayak Iya, masih ke bawah ke ya. bawah gitu kan. Orang ngantri nggak tahu ngantri apa. Kan karena kita kalau misalnya masuk ke tempat juga, kalau misalnya ada yang baris, ya udah langsung ikut baris gitu kan. Jadi emang Masya Allah gitu, budaya baiknya ke bawah gitu. Semoga bertahan ya sampai. Amin. Semoga bisa mewarnai kami yang di sini. Amin, amin. Jadi memang untuk tingkat kesadaran orang-orang Jepang itu tinggi sih. Kan kayak kebersihan ya. Di sana itu kan memang nggak ada denda ya. Beda mungkin sama negara-negara Singapura atau negara-negara yang lain. Mereka kan kalau buang sampah ada dendanya. Jadi memang kayak nggak boleh bersih karena ada peraturan gitu. Tapi kalau di Jepang kan nggak ada peraturan, tapi bersih. Emang Gimana? udah kesadaran. Kesadaran. Ya. Iya, Masya Allah. Berarti mereka buang sampah di tas. Kalau belum nemuin iya. tempat sampah gitu ya. Jarang kita temuin ini ya, tong sampah Tempat umum sampah. itu nggak ada. Nggak ada tempat, kayak jarang banget tempat sampah. Padahal maksudnya harusnya kan kayak tempat-tempat bersih gitu mungkin sediain tempat sampah kan, biar nggak buang sampah Tapi sembarangan. jarang tempat sampah tapi, Tapi nggak ada jarang sampah. banget tempat sampah ditemuin. Tempat pembuangan akhir mereka tuh di mana? Ada. Tahu nggak? Tapi kita nggak pernah lihat sih ya. Iya, Jadi jalannya benar-benar bersih gitu loh, nggak ada sampah. Tapi kalau anak-anak sekolah itu memang kelihatan sih di kantung itu pasti ada Sampah. bungkus-bungkus snack mereka tuh dikantongin gitu. Kita juga jadi ngantongin sampah, pulang baru baru buang. Kalau aku iya sih udah kebiasaan gitu. Cuman kalau gimana bangun kesadaran masyarakat gitu Ya, ya? memang ini kan dari Dari turun temurun, dari satu Turun-temurun. generasi. Bukan satu dua orang yang mencontohkan, tapi generasi gitu. Satu generasi dan nyontohin, itu generasi. apa ya, memang pendidikan itu dari sekolah ya. Nah, pemerintahnya pun bekerja sama dengan sekolahnya, dan yang itu pun selain di rumah, di sekolah juga diajarin gitu. Jadi pendidikannya bukan hanya di sekolah, tapi di rumah, Di dan rumah pemerintah juga Bener. support. Saling Sistem koordinasi lah ya. pemerintahannya juga bagus juga sih. Iya. Kalau Islam di sana, orang-orang Islamnya banyak atau beneran minoritas? Minoritas. Jarang masjid berarti. Iya sih ya. Kalau Minoritas. sekarang ini udah berkembang sih secara signifikan. Kalau udah dua dekade ya, 20 tahun belakangan ini kan sudah berkembang ya. Dari awal 99 itu, tahun 99 kan masih 5 masjid ya kalau nggak salah. Tapi sekarang udah lebih 113 30, ya. 13 ya? Ya, sekitar segitulah. Masjidnya. Berarti kan sudah banyak ya. Itu ya asli Jepang atau memang orang Indonesia yang di Jepang? Kebanyakan. Kebanyakan itu ini sih orang yang karena pernikahan nih, mixed marriage. Warga muslim misalnya dari negara Indonesia, Turki, kan banyak tuh di sana. Terus nikah sama orang Jepang itu sendiri. Dan selain itu juga banyak yang masuk Islam sih. Karena kebetulan kan sekolah kemarin tempat mengajar juga itu kan dekat sama Masjid Tokyo Chami yang ada di Shibuya. Jadi emang kayak kita ngelihat secara langsung gitu kan gimana Orang-orang yang masuk Islam. orang-orang yang masuk Islam gitu, kayak benar-benar kan ada berita ya kalau misalnya akhir-akhir ini tuh kayak di Jepang tuh banyak warga Jepang yang masuk Islam. Itu diberitain. Ada di artikel gitu kan di kayak ini beranda IG Instagram juga banyak. karena banyaknya warga Jepang yang masuk Islam gitu kan, dan kita emang Lihat lihat ya, sendiri setiap hari gitu itu kan. ada aja yang login gitu. Iya. Iya. Di ada masjid, aja. di tempat ustazah ngajar. Kayak maksudnya beberapa kali, tapi kebanyakan ya Iya. kita udah sering ngeliat gitu kan orang Jepangnya tuh kayak ngucapin kalimat syahadat di masjid itu Terenyuh gitu nggak kan. sih? Ya Allah, terenyuh Masya banget Allah, kayak gitu. Dan kayak bersyukur gitu. Mungkin mereka lebih jago ya Islamnya. Biasanya gitu tuh. Orang-orang yang baru masuk Islam itu lebih semangat hero ibadahnya itu lebih Masya Allah. iya, karena maksudnya
kadang di Tokyo Cham itu tuh setiap hari tuh pasti rame orang yang datang. Tokyo Chami tempat ustazah ngajar. Bukan, Tokyo Cham itu masjidnya kan, di sebelahnya nama kan masjid. nama masjidnya, sebelahnya tuh ada langsung sekolah tempat kita ngajar itu lah, sebelah UI. masjid. UI International Islamic School itu di sebelahnya langsung kan. Jadi emang kalau misalnya sholat zuhur, kita biasanya sama siswa-siswa murid-murid tuh di masjid itu gitu. Berjamaah. Jadi kayak kita ngelihat orang-orang Jepang tuh banyak banget yang datang buat ngunjungin masjid itu. Kayak ngelihat Orang Jepang atau orang Jepang. Muslim. Orang Jepang kayak anak-anak yang studi tour gitu juga banyak. Pelajar-pelajar mempelajari. Jadi kayak objek tujuan ketika saya dibanding gitu ya. Passion lah, tapi ya mudah-mudahan ya mereka Makanya ini. kadang ngerasain ketenangan ketika di masjid gitu ya. Iya, benar. kadang kayak suka sedih gitu kan, kayak mereka datang gitu kan, kayak ngelihat mereka nggak tahu ini tuh apa gitu. Mereka tuh nggak kenal. Iya. Maksudnya nggak tahu kalau itu masjid gitu. tahu maksudnya kayak mungkin itu hal yang baru mungkin buat mereka ya. Maksudnya yang buat sedih tuh mereka tuh nggak kenal gitu Tuhan yang menciptakan mereka, Allah tuh mereka nggak kenal. Itu sih yang buat sedih gitu kan, kayak Dari pengunjung-pengunjung itu ya. kayak ngelihat kayak gini, kayak gini kan. Maksudnya itu yang buat kita sedih gitu kan, mereka tuh nggak kenal gitu Tuhan yang menciptakan mereka tuh gitu kan, kayak Benar-benar. asing gitu kan mereka, yang mereka anggap itu. Makanya itu kalau misalnya ada pengunjung yang datang tuh suka didoain, ya Allah berikanlah hidayah gitu kan ya kepada orang-orang ini yang datang berkunjung, semoga dengan datangnya ke sini, berkunjungnya ke masjid tuh bisa menjadi hidayah gitu buat mereka agar bisa masuk Islam. Karena kasihan gak sih? Mereka mengagumi ciptaannya tapi nggak tahu siapa yang menciptakan. Iya, nggak tahu gitu kan. Mereka nggak tahu siapa yang menciptain mereka gitu loh. Gitu. Kayak nggak kenal gitu kan, itu yang buat sedih. Itu benar-benar ramai sih, apalagi kalau misalnya hari Jumat. Nah, ada orang datang Ini sholat orang-orang Jumat. Indonesia. Pasti ada ketemu tuh orang-orang Indonesia. Kenalan pasti Kenalan pasti. pasti. Tukaran ini gitu, Instagram perempuan ya, atau Instagram. apa. Kayak gitu. Pasti ada aja. Karena udah rame orang Islam di sana. Jadi pasti ketemu di Eki gitu, di station ataupun di jalan gitu, pasti ada aja ketemu gitu. kelihatan ya kalau muka-muka Indonesia tuh beda kan kelihatan. saja. Berarti langsung otomatis ngomong bahasa Indonesia gitu. Iya, kadang mereka lihat kita pakai jilbab gitu udah assalamualaikum gitu. Masih tahu Identitas gitu. ya. Iya, benar. Selain ngajar ngapain saja di sana? Ngajar Quran ya berarti kan? Iya. Anak-anak yang diajar tuh SD atau SMP. Dia ngajarnya dari TK sampai SMA. Ada jam-jamnya sendiri atau bebarengan? Itu kita berangkat dari rumah itu jam 7 pagi, terus nyampe di sekolah tuh sekitar jam 8:30-9 ya. Iya. Jauh berarti ya? Lumayan. 1 jam lebih. Kita kayak harus naik bus sama Densa kereta. lagi gitu. Kereta. Naik bus sama kereta lagi baru sampai sekolahnya gitu. Kalau di sini tuh jarak dari Bintaro kemana? Sedih marah. Jalan dulu. Jalan dulu, baru naik kereta. Baru naik kereta ke Manggarai lebih ya? Manggarai kayaknya. Manggarai baru Dan nyampe. itu setiap hari. Iya. Setiap hari. Tapi menikmati ya Nikmat karena sih. Alhamdulillah Karena kan dinikmati. kayak aman, nggak ada apa sama sekali kan, kayak bersih juga, jadi kayak positif gitu, enak aja ngejalanin. Tapi biasanya ke arah Shibuya tuh rame. Rame. Jadi kadang jarang dapat tempat duduk, desak-desakan gitu kan sama penumpang-penumpang lain. Karena Jadi kan berdiri ya. emang di Jepang kan mengandalkan transportasi umum gitu kan buat aktivitas. Kayak kalau kita di Indonesia kan mungkin pakai mobil pribadi atau enggak motor pribadi, tapi kalau emang di Jepang kan kebanyakan menggunakan transportasi umum orang-orangnya. Jadi kalau pagi-pagi itu emang crowded banget. berarti nyampe tempat ngajar tuh jam 8:30. Iya, jam 8:30. Habis itu langsung ada kayak semacam Quran Club sebelum mulai masuk kelas. Mereka kayak Quran Club gitu sampai jam 9. Nah, baru dari jam 9 itu sampai nanti jam 3 sore itu tuh kelas. Quran Club itu tilawah bareng. Quran setoran hafalan mereka. Berarti Tapi mereka udah bagus hasilnya, berarti udah bisa setoran. Sebagian besar ya bagus lah, bukan yang kayak Bener-bener dari terbata nol lagi gitu. bukan. Udah punya basic sih Udah ada basic. rata-rata. Karena memang ada guru Qurannya Iya, sendiri kan di memang sana. program mata pelajarannya ada tahfiz gitu. udah dimasukin kayak program itunya, Mapelnya ada Hmm. mata pelajaran. mata pelajarannya udah dimasukin. Itu Jadi dari setengah jam Senin setoran. sampai Jumat ya kami ininya. Senin sampai Ngajarnya. Jumat. Sabtu juga ngajar ya, tapi di Itu 3 bulan 3 bulan terakhir baru ngajar juga ngajarnya dari sampai Sabtu. Sabtu. Di tempat yang sama. Beda. beda. Ada lagi namanya kayak
Jepang Japan International Islamic. Islamic English Education Center, Education Center. Japan Islamic Education Center. Mm-mm. Di sini Jadi yang dari Mas Taran tuh saja di setengah jam pertama belajar itu. Iya, ada juga guru-guru yang bareng lain. sama guru-guru yang lain. Dan selesai jam 3 itu kegiatannya ada namanya intensif Quran. Jadi kayak ibarat kayak les tambahan gitu. Bagi anak-anak yang mau Qurannya lebih intensif gitu, intensif Quran. Jadi dari jam 3 itu kita Sampai lanjut jam sampai 5 jam ya? 5 sore. Baru selesai kegiatan tuh benar-benar dari jam sampai jam 5 sore gitu. Dari jam 7 pagi berangkat. Terus pulang lagi kadang kita nyampe rumah tuh jam 7 malam Iya, gitu. maghrib ya. Maghrib gitulah. Jadi nyampe rumah. Dari jam berapa tadi? Jam 9 ya? Iya. Sampai jam 3 itu juga ngajar atau Ngajar, masuk Iya, kelas masuk full. kelas. Quran juga yang diajar? Iya, Iya, kan mata Quran. pelajarannya ada tahfiz gitu. Oh, jadi yang istilahnya guru tahfidnya Iya, ustazah semua ada gitu juga ya? guru-guru yang di sana gitu. Mm-mm. Karena emang guru-gurunya juga masih terbatas juga ya. Jadi emang kita sedikit ya. di Sangat fullin gitu sangat jadwalnya. inilah, produktif lah kemarin itu di sana. Jadi emang benar-benar nggak ada kayak waktu yang Nganggur gitu. nganggur gitu. Full. Emang di Alhamdulillah. fullin. Mungkin kalau untuk kegiatan yang lainnya di hari Ahad lah, kadang suka juga gabung sama pengajian ibu-ibu di sana Oh, sih. ada juga. Ada juga. Ada. Berarti ngajar anak-anak itu pakai bahasa Inggris. Iya, Pakai full. Dan mereka udah biasa pakai Inggris. Iya, mereka Emang- udah jago-jago sekali. kan sekolahnya internasional ya. Jadi emang kalau misalnya kita pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jepang itu tuh nggak dibolehin sama sekolahnya. Karena sekolah internasional ya, karena nggak semua orang Jepang, nggak semua orang Indonesia, nggak semua orang Arab mungkin, Iya, karena ada dari campur. 22 negara yang ada di Sekolah itu. Sekolah itu. dunia. Ada 22 negara gitu, dari Nigeria, dari Libya, dari Pakistan. Pakistan, India, Bangladesh. Iya, Mereka memang Bangladesh. sengaja sekolah di sana atau karena orang tuanya Iya, kerja di sana? pekerja gitu. merantau ke Misalnya situ. 3 tahun ditetapkan di Jepang gitu. Jadi masuk sekolah situ. Masuk sekolah gitu. di situ gitu. Karena kan emang ibarat kata lingkungannya Islam gitu kan ya, kalau di sekolah itu kan ya, karena emang International Islamic School kan, jadi emang butuh, mungkin orang tua juga khawatir kan ya kalau misalnya di luar sana dengan budaya yang Jepang gitu kan ya, maksudnya belum terlalu kuat nih anak-anak, akhirnya masukin ke Ke UI. sekolah itu gitu. Biar nambah juga hafalannya gitu ya. Dan lingkungannya juga. Kayak ibarat kata lingkungan sih, lebih kayak beli lingkungan gitu kan. Gitu. Penting banget sih itu. Penting banget lingkungannya kan. Jepang aja yang udah lingkungannya bagus gitu ya. Iya. Lebih harus milih lagi dengan sekolah yang Iya benar, harus ada kayak penguat gitu kan, penguat agama. dari sekolah yang saja ajar di sana apa gitu. Mungkin inovasi atau inspirasi yang didapat yang ngajar di sana untuk bisa diterapin ya. Mungkin bisa ini ya diterapkan. Ustazah, biasanya tuh pagi-pagi mereka kalau jumpa itu pasti nyapa gitu, assalamualaikum sensei gitu, budaya manggilnya salamnya sensei. sensei Manggilnya sensei atau ataupun teacher gitu, Manggil saja teacher atau teacher atau gitu. sensei. Assalamualaikum teacher, pasti mereka beri salam gitu kan, kayak damai banget ya kalau jumpa gitu. Meskipun sehari tetap buka Tetap- berapa kali tetap ya salam. salam lagi gitu. Dan banyak doanya. Iya, jadi kayak bahagia juga kan kita. Kayak misalnya kalau kita yang mungkin nggak mood gitu, nggak mau nyapa orang gitu. Tapi kalau di sana kita pun nggak mood, kalau udah dikasih salam gitu kan kita langsung jawab kan, bahagia. Waalaikumsalam gitu langsung. Bungkuk atau salim mereka bisa ada nggak budaya. salim sih. Nggak salim. Nggak salim, kan nggak ada budaya salim. Nggak pernah salim kita sama. Oh iya. Nggak pernah. Makanya mereka bungkuk sih kadang, bungkuk. Ya kan nggak ada salim makanya bungkuk gitu kan. Iya sih, kalau di Nggak ada Indonesia kan salim. salim ya Iya. budayanya. So, Nggak pernah salim. Dan juga yang kayak terharunya juga tuh pas awal-awal datang ke sekolah itu kan, ini gimana cara ngajarnya kan, belum pernah nih ngajar di luar negeri terus ngajar pakai bahasa Inggris, itu pengalaman yang baru banget kan. iya. Dan itu Kayak- pengalaman luar biasa. Yang challenge. Nggak kebayang gitu, ya Allah nanti masuk kelas gimana gini gitu kan, kayak ya udah bismillah ya Allah. Akhirnya kayak pas awal masuk alhamdulillah diterima baik kan sama anak-anaknya juga tuh. Kayak anak-anak di sana tuh kayak mudah gitu diarahinnya, kayak misalnya kita suruh ngaji, mereka bakalan ngaji, walaupun maksudnya anak-anak ya pasti kayak ada
Main-main. distract-nya mainnya lagi. Tapi kalau misalnya kita ingetin buat suruh duduk atau nggak ngaji, bakalan duduk gitu bakalan kan, dengerin bakalan dengerin gitu, Enak diatur lebih. enak Iya. diatur gitu, lebih enak gitu. kadang itu Teriak-teriak juga nggak sih kalau anak-anak di sana? jarang, Jarang sih. Iya, jarang tantrum. Iya, jarang Enggak, tantrum. iya jarang tantrum. Itunya. Jadi kayak udah gitu, Tenang gitu anak-anaknya ya. tenang. Ada juga main-mainnya, tapi bukan yang kayak kita ekstra gitu untuk ininya, enggak gitu kali gitu. Jadi kayak udah diingetin, Mm-mm. udah nasihatin, udah bakalan ngikutin insyaallah. Iya, kayak pas awal-awal tuh, padahal awal banget nih ya, mereka tuh bilang kayak, "Sese, can we read Quran after lunch?" Kayak padahal itu kan waktu istirahat mereka ya, tapi mereka Pengen sendiri yang semangat. Makan setelah makan setelah makan pengen pengen belajar belajar gitu lagi ya. gitu kan, kayak ya kan kayak kita sebagai, walaupun kita capek ya atau apa, tapi karena Kalau anaknya anak-anaknya lagi semangat, excited, Iya. kita hilang senang. capeknya. Kayak iya boleh, tentu boleh, kayak maksudnya terharu gitu kan, Mbak. Kita kan baru di lingkungan itu kan, tapi alhamdulillah anak-anaknya bisa sehumble itu menerima humble kita. Kadang kalau Mereka anak itu kan baik. anak-anak kan agak lama ya adaptasi. Agak lama adaptasinya, tapi masya karena Allah. mungkin kita juga seru ya, yang bukan yang kayak introvert banget kan, masuk-masuk juga gitu. Jadi kayak mudah aja gitu, alhamdulillahnya. Iya, jadi alhamdulillah kayak diterima baik sama anak-anaknya juga. Sama Itu teacher-teachernya juga di sana. hal yang disyukuri sih ya, alhamdulillah. Anak-anaknya juga masya Allah gitu. Mungkin kalau orang Indonesia kayak Ustazah dulu sama Ustazah Isna yang ngajar di sana, wah anak-anaknya enak tuh diatur gitu. Iya. Jadi kalau orang sana ngajar Nggak tahu anak lah, Indonesia, wallahu harus Mungkin kita Gitu. kuat-kuatin dulu ya. berlatih sabar ya mereka di sini gitu. Bahkan kayak ada anak-anak tuh yang manggil saya mama, Oh iya. mama, please don't leave me mama gitu, pas mau balik ke sini kan kayak Pasti haru banget ya pas itu. ya. iya, kayak sedih sih, kayak maksudnya ini kapan lagi baru ketemu sama anak-anak ini gitu kan, kayak pikiran, maksudnya kita berbeda negara, kayak kita satu negara aja kayak Entah kapan nggak lagi. entah kapan lagi gitu, apalagi ini beda negara gitu. Itu sih yang buat sedih, ya Allah kapan bisa ketemu anak-anak ini lagi gitu kan. Mereka kan sedihnya pakai bahasa Inggris juga kan. Jadi Biasanya stay lebih nyentuh. gitu. Why you leave me gitu misalnya. Jadi kayak mistis banget gitu. Ya Allah, why you leave me sensei gitu. You have many children in here, why you leave us gitu kan, kenapa kau sensei tinggalin kita gitu kan, Ya, sensei. you are my mama, why you leave me mama gitu kayak gemes Gemes, banget. kawai-kawai banget sih. Insyaallah. Kawa itu gemas. Gemes, lucu. Lucu, cantik, Kawaii. kawaii gitu. Kalau bahasa Lampung kawa itu baju. Dan juga banyak belajar sih dari mereka semua, karena kan dari budaya yang berbeda-beda kan, mereka dari negara yang berbeda-beda. Jadi lebih banyak belajar ke bagaimana cara menghadapi anak yang karakternya seperti ini gitu. Bagaimana cara menyikapi mereka gitu kan, karena kan emang kita sebagai guru itu tuh harus menjadi sahabat kan bagi mereka gitu. Kita harus tahu bagaimana kelebihan masing-masing anak tuh kan mesti berbeda-beda ya. Bagaimana kita seorang guru tuh tahu itu kelebihan kekurangan anak-anak itu gitu. Itu banyak belajar bagaimana cara menghadapi mereka, karena Karakternya karakternya gitu. kan, karena mungkin ada yang maksudnya dari asal negaranya kayak mungkin agak keras Satu gitu negara kan. aja Indonesia aja beda-beda kan. Beda-beda kan Apalagi ini karakternya, beda negara. beda-beda negara. Jadi itu tuh benar-benar banyak belajar. Oh, ternyata ngadapinnya seperti ini gitu. Masya Allah, kayak kita latihan jadi seorang ibu aja ya sebenarnya, kayak Parenting juga. Parenting juga gitu. banyak belajar banget kan. Jadi banyak pengalaman gitu. Oh, kalau misalnya anaknya kayak gini, cara ngadepinnya seperti ini ya gitu. Contoh deh Ustazah. Contohnya misalnya kayak Dari Nigeria gitu. dari Nigeria, Nigeria. anak-anak yang dari Agak Nigeria. keras ya, agak ini gitu. Keras tuh maksudnya memang ngomongnya keras atau kalau dibilang agak Kayak susah? kuat gitu anaknya, gimana ya? Kayak Kalau dia kasih tahu jawab gitu. Bukan sih, kayak lebih lebih ke aktif aktif. gitu. Masya Masya Allah kan, karena mungkin budayanya di sana karena berbeda kan. Kalau orang Jepang kan kayak agak halus-halus gitu kan, lembut-lembut. lembut-lembut gitu kan. Ibarat kayak mungkin orang Medan sama orang Sunda. Hmm. Nah, kayak gitu kan. Jadi Terus kalau orang apa? orang Bima, Oh, orang iya, Bima orang juga Bima. tuh suaranya kan agak keras kan, ibarat kayak orang Ustazah orang Medan. gitu kan. Jadi emang kayak nyikapinnya
anak-anak Harus seperti itu jemputin lagi gitu. jangan yang kayak kita tambah kasarin gitu kan, kayak benar-benar kita beri pengertian gitu bahwa kayak jangan lari-lari atau kan pelankan suaramu kayak gitu-gitu kan, karena anak-anak yang pas awal datang tuh mereka karena bingung kan ini mana bahasanya berbeda, kemudian culture-nya berbeda, jadi dari gurunya sendiri itu tuh kayak mencontohkan gitu. Iya. Caranya tuh seperti ini loh gitu, diberi contoh kayak teman-temannya juga tolong bantuin temannya nih, ajarin kayak gini gitu cara ngomongnya, atau enggak ajakin temannya tuh buat kayak dikasih contoh gitu, biar anak-anaknya ini juga tuh kayak oh mereka merhatiin ternyata caranya seperti ini gitu. Karena kalau misalnya kita kayak benar-benar tambah nekanin anak ini lagi bakalan berontak gitu kan ya. Jadi emang kita benar-benar harus kasih contoh, kemudian disampaikan dengan bahasa yang baik yang bisa anak-anak itu mengerti, karena nggak semua yang datang ke sekolah itu tuh bisa bahasa Inggris gitu. Kadang dengan bahasanya masing-masing, aduh ini apa nih, dia ngomong apa gitu Dan dia kan. lagi belajar juga kan. Lagi belajar juga kan. Jadi kalau nggak tahu ya diem gitu. Atau nggak Kadang diem. bahasa tubuh lah yang main. Bahasa tubuh. Benar, bahasa tubuh yang main. Jadi kayak alhamdulillah dari beberapa bulan setelah kita kasih contoh atau apa tuh beda banget ya. Dari segi perilaku atau sikap mereka tuh kayak benar-benar sudah lebih stabil gitu loh. Kadang kayak kalau ada orang baru tuh, apalagi yang misalnya dari negerinya itu kan agak ini ya, beda kulitnya sama yang Jepang kan. Ada pembulian gak sih di sana? Ada, tapi kalau untuk di sekolah kita alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada, kayak emang benar-benar janganlah seperti itu gitu kan, dari sekolahnya juga gitu. Makanya itu juga tuh yang menjadi kayak masya Allah gitu, anak-anak juga diajarkan untuk Tidak boleh gitu, be nice with your friend gitu, pokoknya harus toleransi gitu kan, karena perbedaan warna kulit, mungkin perbedaan rambut, wajah, bentuk muka segala macam kan banyak kan ya, karena dari berbagai macam negara gitu. Jadi emang benar-benar harus lebih toleransi juga, anak-anaknya juga diajarkan untuk lebih toleransi gitu. Gimana berteman, tuh? bersaudara. Nigeria tadi gimana? Kenapa? Iya kan agak keras ya, agak ini, agak apa ya, bukan yang kayak kita kasih tahu langsung geh gitu, enggak. Jadi memang butuh ini gitu, butuh apa ya, bahasa Kita yang kasih baik. pemahaman kenapa harus gini. Iya benar. Terus tapi alhamdulillahnya ini sih, karena kita juga apa ya, kita suruh dia setoran misalnya nih, memang bagus gitu, mereka hafalannya bagus tuh dari negara-negara itu tuh. Jadi kalau kita puji ini, mereka bakalan semangat gitu. Karena mungkin awalnya kaget terkait perbedaan culture aja ya, karena mungkin anak-anak kayak masih kelas 1 SD gitu kan, atau enggak masih kelas 2 SD, karena kan masih kecil gitu kan, belum terlalu paham terkait budaya gitu. Tapi alhamdulillah lambat laun tuh mereka malah bagus ya, bagus, hafalannya juga Iya, di sana keren-keren. bagus tuh, keren-keren. Dan apa tuh, kayak ada juga kelebihannya gitu loh di hafalannya. Bukan yang kayak dia udah dari segi kulitnya ini kan beda gitu, tapi hafalannya juga bagus. Jadi teman-temannya pun ada yang lain diapresiasi dari si dia itu gitu. Pokoknya berusaha untuk kayak jangan ada bully, kayak kita semua tuh sama gitu loh, mau warna kulitnya seperti apa, bentuk mukanya apa, gaya apa, bentuk rambutnya seperti apa, kita tuh semua sama gitu, karena emang benar-benar mau mencerminkan nilai Islam gitu di sekolahnya. Tapi memang namanya sekolah Islam ya, kan Sekolah diajarin gitu alhamdulillahnya. Itu tuh yang di Tokyo tuh satu-satunya gitu sekolah Islam di situ kan, karena jarang ya sekolah Islam. Sekolah Ada Islam atau yang beberapa. sekolah internasional? Ada 3 sih. Hmm. Ada Iqra gitu, sekolah Iqra, terus ada di Sapporo sana, ada juga lagi Hokkaido. Selama di sana saja tantangannya apa? Pasti banyak ya, tak mungkin, tapi karena dinikmatin atau apa yang benar-benar struggle banget gitu. Tantangannya sih itu tadi balik lagi ya, karena berbarengan juga dengan kuliah, kemudian mengajar juga. Selain ngajar di sekolah, akhir pekan itu saya gunain juga buat ngajar Bilmas. Jadi bagi Tetap Bilmas di sana. tetap Bilmas, ngajar di sekolah, kemudian bagi waktu buat kuliah, buat ngerjain tugas. Itu tuh lumayan gitu kan ya, apalagi kemarin itu tuh sempat sekalian ngambil buat KKN di sana. Jadi kayak
banyak ibarat kata ya kayak KKN itu tuh kan sebenarnya harus berkelompok gitu kan. Ini jadinya saya sendiri gitu kayak ngerjain laporan segala macam tuh agak lumayan berat. Memang gitu udah kan. saatnya KKN atau yaudah mumpung di sana sekalian? Sudah saatnya KKN. Oh, Masya Allah ya, udah Allah rencanakan. Gitu. Awalnya kan nggak tahu ya, waktu itu antara mau balik ke sini karena visanya kan cuma 3 bulan kan ya. Jadi harus di-extend lagi biar bisa perpanjang. Tapi kemarin itu ada kayak semacam apa ya? Nggak bisa extend kan awalnya kan. Ada tapi alhamdulillah setelah itu Bisa akhirnya di extend, perpanjang. approve lagi untuk diperpanjang lagi visanya. Alhamdulillah dari situ sounding lagi ke pihak kampusnya, bisa nggak kalau misalnya sekalian buat KKN di sini gitu, karena saya harus di sini sampai akhir Maret gitu. Alhamdulillah, dan KKN-nya tuh beres juga di akhir Maret. Masya Jadi Allah. semuanya sebenarnya Allah sudah rancang semua itu ya, tapi itu balik lagi karena kita memilih apa ya, karena apa ya, sudah di jalan itu insya Allah pasti sebenarnya pasti ada jalannya aja gitu, tinggal bagaimana cara kita ngadepinnya gitu, walaupun berat tapi insya Allah gitu bisa kita jalanin gitu, kayak gitu-gitu sih beratnya. Kemudian kalau berat-berat yang lain apa? Kalau apa ya, memang di sana itu selain spiritual juga penting ya di sana gitu, karena kan minoritas. Jadi selain kuat kan banyak jalan juga ya, terus di sana juga kayak sepi gitu, ibaratnya lingkungan yang buat kita semangat ibadah itu kan memang susah sekali gitu. Kecuali memang dari diri kita yang memang berkomitmen untuk istiqomah gitu kan. Soalnya kan nggak ada yang kita lihat kan di sudut, kalau di sini kan di sudut manapun ada yang baca Quran, kemudian ada aja yang belajar gitu. Di sana kan nggak ada ya yang mau kita tonton gitu loh. Jadi memang itu sih struggle-nya, kayak tempat belajar itu juga minim di sana gitu. Jadi memang Tempat belajar Maksudnya kayak belajar Islamnya. Islamnya. oh gitu. Apa kalau literasinya di sana iya, kuat? Itu tinggi saja. tinggi. Iya. Tapi Bener. kalau untuk benar, jadi kalau untuk apa ya, yang kayak gitu Kayak tempat ngecas belajar, diri ya. ngecas diri tuh susah. Itu sih yang dirasain, struggle yang paling kayak waduh gitu, ini harus pulang gitu. Gak bisa, harus belajar dulu lah gitu. Kan kalau teko ya sering nuangin kan lama-lama kosong juga gitu. Kita kayak ngerasa pengen belajar gitu kan, karena selama 6 bulan di sana tuh bener-bener nggak belajar gitu. Kita yang mereka minta untuk ngajar gitu. Gitu kan, yang kita malah kayak nggak ada asupan buat diri sendiri gitu. Nggak ada halakoh apa gitu. Ada sebenarnya, karena mungkin kita yang temporary kan, kan ada Kayak nanggung prosedurnya, lah ada gitu. prosedurnya Ada kan. prosedurnya. Kalau mau ikut likok gitu ada ibu-ibu itu. Cuman kan ada juga ikut, namun kan nggak cukup ya. Kalau kita kan setiap malam itu ada aja di masjid mana gitu kan, ada habib Setiap atau akhir apa. pekan tuh kayak di Jepang kayak ada kayak gitu-gitulah acara-acara pengajian gitu kan. Misalnya ada komunitas apa nih, komunitas Muslim Misalnya di ada Yokohama mungkin ya. ada kayak aja gitu. tuh setiap kota ibaratnya ya, setiap kota itu ada Komunitas. aja. Itu pembicaranya ya muslim di sana Iya, atau Muslim, memang orang ada? Indonesia, Orang Indonesia sih yang kayak di sana komunitas. nanti gantian tuh biasanya. Ya kadang kita pernah beberapa kali juga kayak jadi pembicara juga gitu kan. Ngisi Masya juga Allah. gitu. Berarti kenalin diri dari mana, ngapain pasti. gitu ya. Pasti. Terus waktu mau Oki ke sana, beliau ngisi ya? Iya, ada juga sekali ngisi. Itu ada nggak tempat yang waktu Ustazah ngisi terus Uma datengin di situ? Belum pernah. Belum pernah sih. Kan rumah sebentar ya, Cuma bentar doang. Terus kalau Sepekan sebentar ya. sepekan tuh bentar banget. Iya. Mm. Kemana aja sama Uma Ustazah? Masya Allah. Masya Allah, diajakin berarti kan. Berarti libur ngajarnya atau Iya, izin? pas lagi berarti? libur sih itu, alhamdulillah ya saya. Jadi ke Gunung Fuji, Masya ke Allah. Asakusa, kemana lagi? Asakusa itu apa? Ke Tempat destinasi yang kalau orang belanja oleh-oleh. oleh-oleh gitu. Salah satu yang terkenal juga. Selama 6 bulan berarti Ustazah ini nemuin musim apa aja tuh? Nemuin musim apa aja? Semuanya. Karena kita berangkatnya September akhir kan. Di situ masih hawanya masih hawa panas. Jadi sepekan pertama itu kita masih Pakai AC ya. tidurnya pakai AC. pendingin.
kemudian sepekan berikutnya kayak udah masuk hawa-hawa dingin, udara dingin, tuh udah masuk musim Dingin. autumn, musim gugur. Oh, musim gugur. Udah mau masuk musim gugur kan, akhirnya di situ udah tidurnya udah pakai AC kan. Nah musim gugur tuh Musim gugur tuh berarti cenderung dingin saja. iya, Iya, dingin suhunya, dingin. enak lah ya, kayak Bogor. iya, Bogor, Bandung. Bandung. Kayak musim-musim autumn itu kayak apa, musim-musim yang paling ditunggu-tunggu sih. Karena kan kuning gitu, dingin kan enak Cantik ya. kayak musim gugur kan ya, jadi pohon-pohonnya tuh kayak cantik gitu. Tapi udah mau masuk bulan 11-12 tuh udah mulai Dingin ya. dingin banget. Dingin berarti masuk ke salju. Dingin, udah mau dingin. pergantian ke salju kan, Iya. masuk musim Dingin dingin. sekali tuh dingin. Udah pakai jaket berlapis-lapis, pakai heat tech gitu-gitu. Akhirnya beli jaket di sana saja. Iya. Alhamdulillah kemarin Atau pas udah? Uma datang tuh dibeliin sama Uma. Jadi pas ya momennya ya. Karena Karena musim kita dingin. ya pas ketemu Uma tuh kayak Cuman pakai yang pakai tipis tipis gitu doang. kan. Ini aja nih jaketnya kata Uma. Beli kata Uma. Ya Allah, alhamdulillah. Uma datang pada saat yang tepat. Kita beli kata Uma. Karena ngelihat kita Pakai yang yang tipis gitu ya. kan. Dan emang apa ya? Kayak kita di dalam rumah aja tuh pas musim dingin tuh ya. Tetap dingin ya. Tetap dingin, kayak kita harus pakai jaket lagi pas kalau mau Pakai tidur kaos terus kaki. diungkep terus nih kayak Diungkep. tidur Pakai sleeping bag enggak? Enggak, Enggak, kan pakai selimut aja. tapi Sebenarnya kan ditutupin agak semua besar ya. muka gitu kan. Terus kadang kalau misalnya pagi-pagi tuh padahal di dalam rumah ya, kadang mulut kita berasap kayak Iya, ampun dinginnya kayak ya. di film-film. kayak dingin kayak gitu. Heeh. Tapi kalau di luar jelas berasap mulutnya gitu. Bahkan kayak di dalam rumah nih, yang dingin banget. Berarti kalau kita ngomong itu kelihatan ya? Iya. Iya, kadang kalau pagi-pagi tuh kayak pasti setiap hari paginya aduh, beler mulu hidungnya karena kalau udara dingin masuk itu kayak perih gitu tuh rasanya tuh kayak Kalau sendiri dia agak alergi ya. kayak dingin tuh kadang langsung ini pagi-pagi tuh pasti Nginjek lantai dingin banget sih. Iya. makanya pakai nggak pernah lepas kaos kaki nggak pernah lepas kaos kaki selama di Malah Jepang menutup aurat sampai di bener. dalam kamar. nggak pernah lepas kaos kaki selama di Jepang kayak kaos kaki mulu ya kita pakainya nggak pernah lepas karena Dan itu yang tebel ya, bukan Iya, yang sekarang yang kita tebel. pakai. memang tebel. Padahal dulu tuh di Jepang itu masih tipis sih, tapi bawa ke Indonesia dipakai tuh masih kelihatan tebal gitu. Maksudnya tebal banget rasanya gitu loh. Kaos kakinya itu. Pakai kaos kaki yang tebal gitu. Musim panas juga ngalamin musim semi. Musim panas sih kayak cuman Oh, musim panas di awal ya, waktu Iya, sepekan cuma awal. sepekan Ya. awal udah masuk Itu pun autumn. udah mau autumn. Udah malu musim Baru Musim masuk semi sakura. ya? Semi ini Sakura. spring Sakura. sakura. Berarti ngeliat bener-bener sakura mekar gitu saja ngeliat. Iya. Salju turun, ya Allah. Kayak bener-bener nih ya Allah kayak gini ternyata gitu. Wah, Ya Allah. kan itu nggak tiba-tiba ya turunnya kan. Dia nggak ngecek-ngecek juga kan. Nggak Biasanya ngecek. setiap hari tuh ngecek cuaca gitu. Padahal itu tuh pulang sekolah nggak ngecek, tiba-tiba turun salju tuh kayak udah masain aja gitu. Kayak kampung banget ya, kita nggak pernah lihat gitu, nggak pernah main salju. Kayaknya wah, yang biasanya air ini bener, salju gitu. gitu kan kayak ya Allah. Salah satu wishlist juga sih kayak pengen main salju gitu kan, wishlistnya pengen main salju. Alhamdulillah Allah kabulin. Soalnya kan Di Jepang dengar-dengar gitu ya. kabar kalau misalnya di Tokyo tuh jarang turun salju gitu, tapi alhamdulillah pas kita di sana dua Iya, kali. 2 kali. Masya Allah, Memang rezeki. rezeki gitu ya. Dan itu Masya yang Allah. lumayan lebat ya saljunya sampai Iya, sekolahnya diliburin libur kan karena waktu itu. Berarti jalan ketutup. ketutup gitu karena Tebel ya, tebel jadi tebel. cukup tebel jadi takut kayak licin segala macam anak-anak sekolah kan, jadi akhirnya diliburin sekolahnya. Katanya kayak yang ini cukup tebel sih saljunya. Masya Allah, pas banget gitu Pas ya. banget ya, kayak bukan ya, senang kayak kita kan biasa orang Indo kan ya, apalagi orang kampung gitu tiba-tiba dengan salju yang asli kayak Masya Allah, itu nikmat dari Allah. Sakura tuh Dapet. ngelihat ada nggak yang goyang-goyangin pohon sakura? Enggak. Kayak awal-awalnya itu ya Allah, tuh pink semua gitu, kayak di ini kan, Kita di ke- foto-foto. Iya, biasanya kita ngeliat di wallpaper gitu kan saja di internet di doang wallpaper. gitu. Di apa di Tapi ini iklan asli apa gitu. di cover-cover sabun gitu kan ya. Kalau untuk literasinya di sana saja di Jepang kan tinggi ya. Itu kebiasaan apa gitu yang diterapkan di sana kok bisa suka baca, Gitu. tingkat literasinya tinggi gitu. Yang saja lihat. Kalau yang dilihat ya memang budaya literasinya memang kayak kuat banget gitu ya. Mereka mungkin lebih memilih baca buku daripada megang gadget.
Ya kalau Yomutachi itu namanya. Kalau orang yang berdiri sambil baca buku di kereta api itu banyak gitu. Itu namanya Yomutachi. Yomotachi. baca Mm-mm. koran gitu-gitu. Baca koran. Padahal ada di handphone kan koran Iya. atau berita Kan masih gitu. ada orang megang koran, masih banyak. Mm-mm. Mangga-mangga gitu kan. Komik-komik terus buku-buku tuh pokoknya nggak asing lah pemandangan itu tuh. Bahkan kita kayak sia-sia banget gitu kalau misalnya 2 jam ya perjalanan 1 jam gitu naik Densa tuh kalau nggak ngapa-ngapain gitu pasti kita pengen juga bawa buku deh gitu. Iya, Atau at least baca Quran lah gitu pasti kayak lebih bermanfaat kan. jadi kalau misalnya kita sholat kayak di pojok-pojok stasiun atau nggak di Itu pojok-pojok toko gitu kan, kayak supermarket, nggak ada yang peduliin. iya. Sholat aja kita sebenarnya, Padahal kan itu pemandangan baru bagi Pemandangan mereka baru, ya. tapi Karena ya kita udah. minoritas gitu ya. nggak ada yang peduliin gitu, mau Saya- ngapain aja, Iya. Nggak ada yang konten. nggak ada, nggak ada. Kayak Terus ini juga kan kita nggak sulit juga tuh karena di mana-mana kan bersih gitu. Jadi masya Allah ya. Tapi di sana ada musola saja, musola Ada. umum. Jarang. Jarang. Iya sih, kan masjid aja jarang apalagi Masjid, musola ya. Iya. jarang banget. Jadi kayak gitu. Dan salah satu trik buat teman-teman yang mau ke Tapi jangan di spill dong. Apa? Enggak apa-apa deh. Apa tuh? Ruang fitting itu kan, fitting room. ya nggak apa-apa kan itu ini. Iya, apa juga sih. Cara ininya, cara apa sih triknya aja ya, buat kayak misalnya teman-teman yang kayak mau ke luar negeri nih di negara yang minoritas. Salah satu triknya buat kita tetap bisa sholat dimanapun kita berada, kayak misalnya kita pertama cari toko baju. Toko baju kayak misalnya di toko baju itu ada fitting room kan biasanya. Akhirnya kayak kita ambil beberapa baju yang sekiranya Kalau cocok nih syukur-syukur sama beli gitu ya, syukur-syukur beli. yang sama dengan maksudnya jangan ambil baju yang kayak bertolak belakang dengan pakaian kita gitu. Kalau misalnya kita pakai hijab, sebenarnya cari baju yang benar-benar kayak panjang gitu, lengan panjang atau apa gitu. Ambil 1 atau 2 baju ke fitting room gitu. Ke fitting room itu udah kita sholat di fitting room itu. Orang-orang nungguin nggak di luar gitu? Usahakan jangan Jangan terlalu lama-lama. Oh. Paling kayak 5 menit itu tuh beres kan sholatnya. Ya udah. Pandai lah ya. Nggak Kadang di jalan juga nggak apa-apa, nggak masalah Enggak, juga. tapi kalau misalnya kayak benar-benar kayak kita udah nggak ketemu kayak tempat yang apa, Ya, udah itu sih mendesak biasanya sekali. trik yang biasa kita pakai. Kayak pertama cari tempat toko baju, terus masuk ke fitting, ambil beberapa baju, masuk ke fitting room, sholat gitu. Jadi emang benar-benar bagaimana cara kita tetap bisa sholat dimanapun kita berada walaupun di negara minoritas gitu. Berarti harus ngecek kiblat dulu ya. Iya. Ngecek kiblat ngecek biasanya, di mana kiblat nih gitu, baru sholat gitu. Salat. Kayak gitu sih. Jadi emang bener-bener kadang di taman, sholat di taman gitu, sholat di pojok-pojok stasiun. Karena masih kayak udah masuk waktu nih gitu kan. Karena Karena di pojok aja saling jagain gantian gitu. gantian, saya jagain dulu ya, nanti baru kita gantian gitu. Dan juga terkait perbedaan waktu juga tuh ini ya. Kalau misalnya kalau musim dingin itu Lebih lama. malamnya lebih panjang gitu. Kadang kalau misalnya 4:30 tuh udah mulai gelap. Jadi update setiap hari jadwal sholat lah. Jadi Karena sholat setiap hari berubah-ubah. bisa berubah. Jadi berubah. harus update setiap hari. Kadang lebih maju atau mundur. Kadang kalau kita pernah kayak sampai 5:30 ya baru sholat subuh. Kan itu kan Menurut di ini ya Kalau di kita Indonesia gitu. kan udah kayak Siang banget. siang gitu, kesiangan. Makanya sholat 5:30 subuh. Ya Masya Allah gitu. Itu baru subuh gitu kan ya. Jadi kadang sholat maghribnya 4:30 ya. 4:30 atau jam 5 gitu. jam 4 lewat gitu. Jadi jam 6 sore tuh udah isya. udah isya, udah selesai beres, tinggal bobok udah. Jam langsung 8 tidur. itu udah malam kali, udah kayak jam 10 di Indonesia gitu. Berarti malamnya lebih panjang berarti. lebih Iya, panjang lebih kalau musim panjang. dingin. Jadi kayak dari jam 4:30 tuh udah mulai gelap, terus jam 7 baru agak terangan ya. Iya, jam 7 Jam pagi. 7 pagi gitu. Jadi emang benar-benar setiap hari tuh kita ngecek waktu sholat, update-nya tuh kayak gimana. Update terus. Update terus. Tapi itu berputar kan, maksudnya ketika musim dingin ya kayak Iya, gitu lagi. Nah, jam- kayak gitu lagi. Nanti kalau musim panas tuh agak panjang lagi itunya waktu siangnya gitu. Sekarang udah kembali ke normal ya. Iya, Kalau kayaknya sekarang udah spring ya. udah spring ya. Udah spring gitu, normal. Dan suhunya juga lebih kayak nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas. Kayak kata orang-orang sih yang tinggal di Jepang, spring tuh enak udaranya gitu. Jadi karena nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. So. Dan juga mungkin yang jadi perhatian juga kita selama di negara minoritas terkait makanan ya. Itu sih yang harus kita sadari terus, karena kadang kalau misalnya ke luar negeri nih ya, mikirnya kayak yang harus kita hindari cuman
gitu ya. B2 ya. Nah, makan B2 gitu kan. Mm-mm. Tapi sebenarnya nggak hanya itu, ayam dan daging biasa pun harus kita hindari sebenarnya, Di sana. karena kan motongnya nggak secara Iya. Islam. Jadi Oh, memang benar, cari yang benar, benar. halal, Cari benar-benar benar-benar Ikan lah ya paling Iya, aman. Iya, paling paling aman. aman ikan. Tapi ikan, telur. Heeh. Jadi menurut kayak yang kita lihat ya, kadang hal-hal yang sepele itu tuh yang orang-orang masih lupa gitu. Bukan hanya yang B2 itu doang yang dihindari, tapi karena kayak ayam, Iya, benar. daging yang kita makan itu tuh harus benar-benar kita ketahui gitu. Cara Ini cara sembelihnya. motongnya dalam Islam dengan Sesuai institusi nggak? Islam atau enggak gitu. Iya. Jadi benar-benar yang kita bisa makan cuma ikan kayak onigiri. Onigiri itu yang varian tuna mayo dong yang kita bisa makan ya, karena itu kan dari ikan. Selebihnya kayak chicken atau daging Iya, itu nggak benar-benar berani nggak pernah sih. kita makan gitu. Biasanya yang sering ngabain kayak gitu dengan dalih, oh darurat nggak apa-apa lah ya Iya, gitu. terus Sebenarnya ini masih kan, bisa kita hindari ya Ustazah. Jadi selain halal gitu kan, yang toyib juga gitu. Yang toib juga, gitu kan. Jadi harus memang Mungkin harus dijaga ya. mikirnya Iya, ya udah ayam-ayam kan halal gitu kan, mungkin ya. Tapi kan motongnya nggak Kita nggak tahu. Nggak sesuai dengan syariat syariat. Islam, jatuhnya tetap haram kan gitu. Tapi kalau misalnya mau beli ayam kayak gitu, kita ke toko yang halal mart atau enggak ada di toko-toko, nggak banyak sih ya di toko Iya. Jepangnya yang ada Tapi ada biasanya label halalnya. label halalnya gitu, tapi nggak banyak. Jadi kadang makanan-makanan Jepang sebenarnya enak-enak ya, tapi itu strugglingnya kita tidak bisa memakan semuanya. Ibarat kata kayak keripik kemarin ya, beli keripik singkong itu tuh biasanya kan harus scan dulu nih, harus scan dulu komposisinya apa aja gitu. Tapi pas di supermarket itu tuh nggak bisa nge-scan karena jaringannya agak bermasalah gitu kan. Akhirnya udahlah keripik doang gitu kan, paling nggak ada apa-apanya. Dan pas di rumah ragu kan buat makan, kayak takut apa ini scan lagi, dan itu benar-benar ternyata nggak bisa ada gitu. Padahal Dia kayak berupa penyedapnya berarti. penyedapnya Iya, sepertinya ya bumbu. ekstra gitu, ekstra Misalnya ini, kayak rasa ekstra sapi panggang. sapi ya. panggang, berarti Saus. itu ekstra ini panggang gitu, Mm-mm. apa kayak gitu kan. Jadi ya Allah, maksudnya ibarat kata yang hal-hal sesimpel itu aja harus benar-benar diperhatiin gitu kan. Padahal jajan ya. Padahal yang jajan kan biasa cuma di Indonesia gitu. keripik biasa kan kita ibarat kata, tapi yang benar-benar harus diperhatiin semuanya kita scan, apapun kayak roti, semuanya tuh kita benar-benar harus scan ini ada apa. Kayak ibarat kayak menteganya pun juga kan nggak sebarang margarinnya tuh apakah margarin terbuat dari hewani atau enggak margarin terbuat dari nabati, sayuran gitu. Kita udah ikhtiar lah ya Ustazah. Iya. Dari bahan-bahannya Dari kita selektif bahan-bahannya, gitu. benar. Allah alam kalau misalkan dia Iya. memproduksi itu juga sama Tapi, versi ini, tapi kan itu di berusaha luar semaksimal mungkin lah bisa itu menjaga di ya. luar di luar ikhtiar kita kan. Benar-benar harus dijaga. Kan itu ngaruh banget ya makanan. Makanan buat tubuh kita kan ya, jadi emang benar-benar harus Bakal nyatu dijaga. sama darah gitu, Bakal yang bakal nyatu. jadi darah gitu. Benar, itu sih. Makan makanan Jepang tuh kayak suka enak, tapi coklatnya aduh enak banget, jajan-jajanannya enak, tapi ya kayak gitu, nggak bisa semuanya nggak bisa dimakan. Itu sih yang jadi tantangannya juga, mau beli belanja Nggak sembarang. Paling aman sih buah gitu ya, yang paling aman. buah. Yang udah ini ya sehat dan halal insya Allah gitu. Insya Allah nih ya, insya Allah setelah Saja Isna dan Saja Lulu berangkat ke Jepang, nih udah gitu. Semoga nanti ada gitu Amin. generasi Mahfaz selanjutnya yang diminta lagi untuk ke sana gitu. Nah, kira-kira apa nih gitu tipsnya mungkin ya, atau saran gitu dari Saja Isna sama Saja Lulu untuk yang mau berangkat ke Jepang gitu. Iya. Secara umum untuk teman-teman yang lagi nonton podcast, secara khusus anak Mahfaz nih gitu yang Iya, bakalan jadi terkesan delegasi. Mahfaz. Kan apa ya, intinya kesan itu kan untuk dakwah juga ya, untuk dakwah. Pastinya tidak ada tempat dakwah itu tidak ada yang enak gitu kan, tidak ada yang senyaman-nyaman pun pasti ada nggak enaknya gitu. Jadi memang selain ilmu ya kan, semangat juga butuh kekuatan sih, memang mental ya, mental. Jadi kan kita nggak tahu nanti medan-medan yang kita hadapi itu seperti apa gitu kan. Mungkin di Jepang nih misalnya kita banyak jalannya gitu, jadi kan otomatis butuh kuat gitu kan fisiknya. Jadi selain ilmunya juga mumpuni, kemudian mentalnya juga harus kuat kayak gitu. Ilmu dan mental ya, Mental, ya. fisik juga Iya. ya. Karena kan mungkin pikiran orang
ke luar negeri nih, apalagi Jepang, pasti mikirin orang udah wow gitu kan. yang enak-enak Tapi ya. yang enak-enak kan, tapi maksudnya emang pasti ada plus minusnya kan ya. Jadi emang sebelum kita berangkat itu udah persiapkan hati gitu, Kuat terkait apa benar-benar. aja yang harus dihadapi di sana gitu. Benar-benar harus menyiapin hati tuh bahwa semua yang ada di sana nanti tuh nggak semuanya enak gitu. Dan ini untuk dakwah gitu. Mm-mm. Jadi dengan alasan dakwah itu tadi, apapun Betul, rintangannya kuat sih Kuat. insya Allah. Karena kita pengen dakwah kan di sana gitu. Apalagi negara minoritas juga kan ya, jadi Iya. emang benar-benar harus Mm. kita kuat. Takutnya kayak maksudnya karena udah nggak betah atau apa gitu kan, akhirnya minta pulang atau segala macam, itu Iya, yang harus kan dihindari susah gitu. ya. Karena tidak sesuai dengan apa, tidak semua itu sesuai dengan apa yang kita ekspektasiin. Karena mungkin orang-orang lihat di balik layar kayak, wih enak nih di luar negeri gitu kan, Ngeliat di postingan Jepang. ya. Lihat postingannya ya, tapi kita tidak pernah tahu apa yang kita sembunyi di balik itu semua gitu. Jadi lebih harus mempersiapkan diri aja sih. Jadi kayak jangan terlalu berekspektasi tinggi dengan apa yang terjadi nanti. Setidaknya sisihin hati kita untuk apa ya, untuk dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi itu, jadi disisihin gitu. Jadi siapkan ruang di hati untuk kecewa gitu. Kecewa, Jadi ketika nemuin yang nggak sesuai, Udah, enggak terlalu kecewa karena Nggak kita terlalu kecewa kan udah hati. nyiapin gitu, kayak oke, kau udah siapin gitu. Benar, iya. Dan ujian kita pun belum ada apa-apanya dengan Rasulullah dulu Rasulullah, kan. benar. Jadi semakin kuat sih dengan melihat kisah-kisah yang terdahulu gitu, belum ada apa-apanya. Jadi ini udah enak banget, kita udah ada umatnya gitu kan yang menerima kita gitu. Jadi nggak ada sih alasan yang buat kita nggak semangat ataupun mundur di jalan dakwah itu. Insya Allah nggak ada sih. Jadi memang kita yang nguatin diri kita. Ini dakwah loh. Medannya itu akan seperti apapun akan tetap kita hadapin gitu. Buat kuat dan bisa selesai gitu ya, alhamdulillah dengan baik. Alhamdulillah. Dan bisa jadi Ustazah Hisna dan Ustazah Lulu pas ke sana tuh medannya seperti itu gitu. Iya. Ada kemudahan, ada sulitnya juga gitu. Pasti. Bisa jadi ketika misalkan nih si A si B yang ke sana juga beda lagi pasti lagi. Beda rintangannya, lagi. sesuai kapasitas juga kan. Benar. Jadi emang benar-benar harus disiapkan semuanya ya. Jadi kayak mental kita gitu, jangan sampai kita mudah menyerah di Menyerang. tengah jalan, karena kan kita kesana bawa nama Maskan Hofaz juga tentunya kan. Jadi emang kita bagaimana caranya agar kita tuh bisa menjaga nama baik Maskan Hofaz ini. Karena kan 3 nih kalau saya dulu pesan guru kan. 3 yang harus kita jaga. Yang pertama itu agama karena kita kan di sana ya, di negara orang lain, negara yang berbeda. Kemudian nama mafaz, kemudian nama diri kita sendiri sebagai seorang wanita dan muslim gitu, muslimah. Jadi yang 3 ini memang harus dijaga gitu. Ibarat kata kita kemana-mana ini kan dakwah. Kayak kita, cara kita mungkin berbicara, kemudian cara kita berpakaian, berperilaku, pasti dilihat sama orang di luar sana kan. Apalagi kita berbeda nih dari segi penampilannya, itu mereka siapa, pasti ada pertanyaan seperti itu kan. Oh Kok gitu kalau misalkan jelek kalau nih. misalnya jelek, tapi kalau misalnya kita baik, Siapa sih itu? siapa sih itu kalau kayak gitu agamanya apa ya. Jadi setiap kita berjalan itu kita merupakan dakwah gitu kan ya. Bukan Jadi dakwah, hanya jadi jabil hal juga kan, perilaku, perkataan gitu kan, karena emang kita pakaian. kalau apa ya, segala aktivitas kita tuh mesti kita niatkan buat dakwah gitu kan ya. Insya Allah kalau misalnya ada yang orang lihat kebaikan dari kita, itu bisa menjadi ladang pahala juga kan buat kita, seperti itu. Terakhir saja. Ya udah hampir 2 jam ya. Ya, Masya Allah, tidak terasa ya. Terakhir mungkin pesan untuk guru-guru di Indonesia, apa nih kira-kira yang dibutuhkan, atau saran dari Ustazah Hisna dan Ustazah Lulu untuk guru-guru di Indonesia gitu gimana, dan juga untuk teman-teman yang sedang menuntut ilmu gitu, silahkan saja. Mungkin satu-satu ya. Iya. Mungkin kalau dari Ana ya, Masya Allah, untuk guru-guru yang ada di Indonesia yang barangkali mudah-mudahan nanti ada rezekinya untuk mengajar, menyebarkan ilmunya tidak hanya di Indonesia, Insya Allah juga di negara-negara Allah yang lainnya, bumi Allah yang lainnya. Pesan Ana, donani muzuka shikutemo seigo made yarimasu gitu. Sesulit apapun jangan pernah berhenti. Dan dalam mendidik itu pun tidak hanya ilmu gitu, kita juga butuh
ilmu-ilmu kehidupan seperti sabar dalam mendidik anaknya, kemudian harus dengan hati gitu dalam dengan cinta mendidik anak-anaknya. Jadi bukan hanya modal ilmu gitu, itu juga butuh ya, tapi dengan cinta juga dalam mengajar itu juga butuh gitu. Jadi pesan yang ingin kita sampaikan sama si murid, insya Allah ilmu yang ingin kita sampaikan akan tersampaikan jika kita menyampaikannya itu dengan penuh cinta gitu. Apalagi kita beda negara kan, di negara yang berbeda gitu dengan negara kita sendiri, insya Allah akan tersampaikan apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita dakwakan, jika kita mengajarkannya, menyampaikannya dengan penuh cinta, dengan hati yang tulus gitu. Mungkin itu aja, semangat mendidik semuanya. Kan bate. Saja dulu. Ya mungkin kurang lebih seperti Ustazah Isna ya. Jadi bagaimana sih kita menjadi seorang guru itu yang dirindukan oleh muridnya gitu kan. Tentu menjadi guru yang dirindukan oleh murid harus butuh kenyamanan kan bagi si murid itu, karena kita tidak hanya mengajar tapi kita juga mendidik anak-anak tersebut. Kemudian bagaimana cara kita berperilaku kepada mereka, itu mereka benar-benar melihat gitu kan. Jadi tumbuhnya rasa kenyamanan itu tuh bisa bisa tumbuh dalam diri kita ketika anak-anak itu nyaman terhadap kita gitu kan ya. Jadi kenyamanan tuh penting banget. Kemudian bagaimana cara kita bisa menjadi sahabat bagi mereka. Jadi maksudnya anak-anak itu tidak merasa segan gitu dengan kita, akan tetapi menjadikan seorang sahabat gitu. Tidak segan tapi tidak juga menganggap remeh gitu. Ibarat kata kayak segan dan juga mereka hormati kita gitu. Kemudian bagaimana cara kita memahami karakter-karakter anak tersebut, karena ini penting banget ya, penting sekali ya untuk kita sebagai seorang pelajar, karena anak-anak itu memiliki karakter kemudian kemampuan yang sangat berbeda-beda. Itu tugas kita sebagai guru, bagaimana kita memperhatikan mereka, kemudian bagaimana kita peka terhadap perasaan yang mereka rasakan gitu. Jadi jangan sampai ada anak yang merasa tidak diperhatikan, jangan sampai ada anak yang merasa sepertinya guru itu tidak menyukai saya gitu kan. Nah itu yang kita harus peka gitu. Ibarat kata kayak misalnya anak-anak kita sebut namanya aja ini ya, kayak beda kan antara kamu tolong ambilin itu, antara misalnya kayak Ulfa minta tolong ambilin itu, atau enggak dengan kamu minta tolong ambil itu beda banget kan. Kayak kita lebih kerasa banget kalau misalnya kita disebutin nama gitu kan. Jadi itu hal-hal kecil itu yang perlu kita perhatikan sebagai seorang guru, itu bisa dekat dengan anak-anak tersebut gitu. Jadi dengan hal tersebut anak-anak merasa nyaman dan juga kita bisa menjadi seorang guru yang dirindukan. Seperti itu. Untuk teman-teman yang lagi nuntut ilmu nih saja, apa? Bagi teman-teman yang menuntut ilmu, sekarang kita semuanya masih menuntut ilmu ya. Jadi tetap semangat. Memang pasti ada saja ya kendala atau enggak kesusahan yang sering kita jalani, tapi yakin aja, insya Allah pasti dibalik semua itu Allah pasti bantu gitu. Apapun jalannya, apapun kesusahannya, selagi kita yakin kepada Allah, dengan Allah pasti menurunkan bantuan kepada kita, insya Allah pasti akan mudah gitu. Jadi sekarang semangat untuk terus belajar, karena kita adalah calon madrasah bagi anak kita nanti. Kita tentunya ingin menjadi seorang ibu yang hebat bagi anak-anak kita nanti, dan juga kita ingin menjadi seorang ibu yang dibangga-banggakan oleh anak-anak kita nanti. Jadi selagi sekarang ada waktu, ada kesempatan untuk belajar, untuk menuntut ilmu, terus semangat agar kita bisa dibangga-banggakan oleh anak kita nanti, dan juga kita bisa menjadi ibu yang cerdas seperti itu. Dan untuk para penuntut ilmu yang di luar sana gitu ya, para pelajar, dan kita semua juga pelajar ya, dan harus mencintai belajar gitu. Jadi belajar itu ibaratnya nafas gitu, dengan kita akan butuh setiap hari, dan kita akan bisa ditemukan di mana aja gitu kan. Jadi untuk para pelajar di sana jangan lupa, semangat boleh tapi niat juga harus diluruskan. Insya Allah dengan meluruskan niat itu, dengan
jeripaya teman-teman semua, kesusahan teman-teman dalam menuntut ilmu akan Allah ganti gitu dengan eh, kado-kado terindah nanti di Iya. ujung sana. Jadi tetap semangat dan luruskan niat gitu. Dan niatkan belajar itu lillahi ta'ala, tetap sabar, tetap ikhlas dalam menuntut ilmu. Insya Allah kebahagiaan akan datang menghampiri as soon as possible gitu, akan segera menghampiri insya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Banyak banget pelajaran hari ini teman-teman. Makasih ya Saja Isna dan Saja Lulu udah meluangkan waktu kerjanya untuk hadir di ruang podcast berbagi bersama kita semua. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin ya Allah. Tetap bermanfaat kita semua, tetap bermanfaat untuk umat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Amin. Dan ilmu yang berkah ya. Berkah, manfaat dan berkah ya Saja ya. Amin ya Allah. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan podcast sampai akhir. Semoga teman-teman mendapatkan banyak pelajaran dan semoga kita semua memberi manfaat ya untuk teman-teman semua yang sedang menyaksikan podcast. Terima kasih. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum. Bincang bareng Nafas.